Ternyata bab pemurnian Qi Qingyun yang diperoleh setelah dipromosikan menjadi murid sekte luar sebenarnya adalah versi lengkap dari bab tempering Qi Qingyun di tangan anak-anak Tao. Prinsip dasarnya tidak berubah, tetapi uraiannya lebih rinci. Tidak hanya berisi rumus untuk merasakan energi spiritual dan mengalirkannya ke meridian, tetapi juga mencatat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam kultivasi, serta metode mengajar orang untuk memurnikan batu roh untuk meningkatkan kultivasi mereka. Saat itu sudah larut malam. Du Fang duduk bersila di dalam kamar. Perabotan di dalam kamar itu sederhana, tetapi bersih dan tenang. Di depannya, ada buklet tipis, yang merupakan metode kultivasi yang diterimanya setelah dipromosikan menjadi murid luar. Metode kultivasi ini tidak jauh berbeda dengan bab penempaan Qi Qingyun, hanya saja lebih rinci. Seharusnya ini adalah bab penempaan Qi Qingyun yang asli. Dibandingkan dengan buku kultivasi ini, buku kultivasi yang saya praktikkan saat saya masih anak-anak Tao sangat sederhana. Buku ini hanya memperkenalkan prinsip-prinsip kultivasi, pernapasan, dan metode dasar sirkulasi energi spiritual, dan tidak ada yang lain. Tapi kalau dipikir-pikir, mantra-mantra di tangan anak-anak Tao itu awalnya digunakan untuk menguji spiritualitas mereka, jadi tidak perlu terlalu mendalam. Terlebih lagi, setelah bekerja selama 10 tahun, anak-anak Tao akan dikirim turun gunung. Jika mereka diberi keterampilan yang terlalu mendalam, mereka mungkin mudah bocor. Sedangkan untuk murid luar, mereka dapat berlatih di Sekte Qingyun selama 3 tahun. Jika mereka gagal menembus gerakan spiritual tingkat kedua, mereka akan dikirim turun gunung. Setelah berhasil mencapai tingkat kedua gerakan spiritual, Anda dapat terus berlatih selama 3 tahun. Jika Anda tidak dapat mencapai tingkat ketiga gerakan spiritual, Anda akan diturunkan gunung. Setelah menembus level ketiga gerakan spiritual, akan ada waktu 5 tahun. Jika seseorang tidak dapat menembus kemacetan dan memasuki level keempat gerakan spiritual dalam waktu 5 tahun, ia akan tetap dikirim turun gunung. Hal yang sama berlaku untuk tahap lainnya. Sekte Qingyun tidak akan membiarkan para murid ini sia-sia. Bahkan bagi para murid yang tetap tinggal di sekte, sumber daya yang dibagikan sangat sedikit. Jika mereka ingin mendapatkan cukup sumber daya untuk berlatih, mereka harus menghabiskan banyak uang untuk membelinya dari sekte, atau menerima jimat Tao dan menyelesaikan tugas untuk sekte tersebut agar mendapat hadiah. Tentu saja, cara lain adalah dengan memasuki berbagai pengawas sekte Tao, seperti pendeta Tao yang gemuk, yang juga memiliki sumber daya yang sedikit untuk diperoleh. Panggilan, Fang Xing mulai berlatih, mempraktikkan metode mental Sekte Qingyun, melepaskan energi spiritual, dan mengatur pernapasannya. Di hadapannya, batu roh merah itu melayang naik turun pelan mengikuti napasnya, melayang di udara, sungguh ajaib. Melalui metode pernafasan ini, kekuatan spiritual di atas energi spiritual diserap ke dalam tubuhnya dan meresap ke meridiannya. Setelah resmi menjadi murid sekte luar, atau lebih tepatnya, setelah mengetahui manfaat batu roh, Fang Xing tidak lagi menggunakan metode menggunakan rumput transformasi esensi untuk memurnikan esensi menjadi Qi untuk berkultivasi. Metode itu terlalu berbahaya bagi tubuh. Meskipun ia telah mengisi kembali esensinya dengan makan dan minum banyak selama 2 bulan berkultivasi dengan metode ini, tubuhnya tetap mengalami kerusakan berat. Jika tubuh seseorang terkuras, ia tidak dapat diisi kembali dengan makan dan minum banyak, kecuali ada obat rahasia. Fang Xing baru berusia 10 tahun sekarang, tetapi ada beberapa uban, yang semuanya disebabkan oleh latihan dalam 2 bulan terakhir. Jika dia terus berlatih metode pemurnian esensi menjadi Qi, dia mungkin tidak akan hidup sampai 20 tahun. Ia tidak seperti orang-orang berkualifikasi tinggi yang dapat berlatih secara langsung melalui pernapasan dan pengaturan napas. Ia hanya dapat menyerap energi spiritual secara langsung dari dunia luar. Batu roh yang ia gunakan untuk berlatih sekarang adalah mineral khusus yang mengandung spiritualitas di dunia kultivasi. Ketika seorang kultivator bernapas dan mengatur napasnya, energi spiritual terkonsentrasi padanya, dan kemudian ia dapat mempraktikkan metode misterius untuk menyerap energi spiritual yang terkandung dalam batu roh ke dalam tubuhnya. Metode ini tidak membahayakan asal-usul, tetapi akan membuat orang sehat, memperpanjang umur, dan memperkuat fisik. Namun, kecepatan peningkatan kultivasi jauh berbeda dari metode memurnikan esensi menjadi Qi. Bahkan dapat dikatakan bahwa yang satu berlari dan yang lainnya berjalan. Tetapi ini juga sangat tidak berdaya. Anda tidak dapat menyerahkan hidup Anda untuk sementara waktu berlatih, bukan? Memurnikan esensi menjadi Qi adalah jalan pintas menuju kultivasi, tetapi jalan pintas tersebut dapat merenggut nyawa. Lebih jauh lagi, menggunakan batu roh untuk kultivasi terlalu mahal. Fang Xing belum begitu mahir dalam metode kultivasi ini, tetapi ia memperkirakan batu roh ini akan habis dalam waktu paling lama 10 hari. Apa yang harus ia lakukan dengan sisa waktunya? Berkultivasi itu seperti berlayar melawan arus. Jika tidak maju, Anda akan mundur.
Jika tidak mendapatkan pengisian ulang energi spiritual selama 50 hari berturut-turut, energi spiritual yang telah Anda kembangkan dapat perlahan-lahan berkurang. Hal ini seperti ketika seseorang akhirnya makan makanan yang cukup dan memperoleh kembali kekuatannya, tetapi jika ia tidak makan cukup selama beberapa hari yang tersisa, tubuhnya akan menjadi lemah. Sudah 7 tahun sejak pendeta Tao gendut itu mulai mempraktikkan ajaran Buddha. Akan tetapi, karena kekurangan sumber daya yang parah dan kemajuan yang terputus-putus dalam kultivasinya, tingkat kultivasinya terputus-putus dan dia tidak pernah mampu menembus ke tingkat kedua ketangkasan spiritual. Bahkan, dia hampir diturunkan gunung 2 kali, tetapi dia mampu bertahan dengan menggunakan koneksinya, melewati pintu belakang, dan menggunakan sedikit sumber daya yang dimilikinya sebagai hadiah, dan dengan bekerja keras di biro urusan lain-lain. Namun, makin sering hal ini terjadi, makin sedikit pula sumber daya yang ia miliki, dan makin sedikit pula waktu yang ia miliki untuk berlatih dengan benar, sehingga tingkat kultivasinya tak dapat meningkat. Tidak, sepertinya kultivasi itu seperti dunia luar. Yang pemberani akan diberi makan sampai mati, sedangkan yang penakut akan mati kelaparan. Jika aku terus hidup seperti ini, cepat atau lambat aku akan berakhir seperti kakak senior Su, yang menjalankan tugas untuk orang lain di Sekte Tao. Fang Xing berlatih sebentar, lalu berhenti. Batu roh di udara jatuh dan mendarat di kakinya. Dia menjepit batu roh di tangannya dan merenung perlahan di antara lebih dari 1000 murid luar sekte ini, ada beberapa yang berasal dari keluarga kaya. Meskipun banyak dari mereka adalah murid dengan kualifikasi tingkat D, mereka punya uang. Jika mereka tidak punya batu roh, mereka akan menghabiskan uang untuk membelinya. Mereka mampu menghabiskan ratusan tael emas sebulan, yang secara alami dapat mendukung kultivasi mereka. Tapi sekarang aku tidak punya uang, aku harus memikirkan cara untuk menghasilkan banyak uang. Di luar, Sekte Qingyun tampak tenang, dengan bulan terang tergantung tinggi di langit. Para murid Sekte Qingyun sedang berlatih atau tidur. Mungkin tidak ada yang mengira bahwa saat ini, adik laki-laki mereka yang berusia 10 tahun sudah memikirkan cara untuk merebut sumber daya dari mereka. Mari kita berlatih dulu. Kita harus lebih berhati-hati dan melangkah di jalur yang benar. Setelah Fang Xing mengambil keputusan, ia mulai berlatih lagi. Apakah adik Fang ada di sini? Setengah bulan setelah resmi menjadi murid sekte luar, Fang Xing telah memurnikan semua batu rohnya. Dia hanya duduk di kamarnya, bosan, ketika tiba-tiba seseorang mengetuk pintu. Dia melihat keluar jendela dan melihat bahwa itu adalah pendeta Tao yang gemuk dengan dompet dan sebotol anggur di tangannya. Tampaknya dia bosan lagi, jadi dia memanfaatkan waktu luangnya untuk datang dan minum bersama Fang Xing. Sungguh menyedihkan bagi pendeta Tao yang gemuk ini. Kultivasinya terlalu rendah dan dia bodoh. Dia biasanya hanya bersikap sombong di depan para pemula atau anak-anak Tao. Dia hanya memiliki sedikit teman di antara murid-murid yang setingkat dan yang lain memandang rendah dirinya. Namun sekarang setelah dia dan Fang Xing melupakan dendam mereka, dia menganggap Fang Xing sebagai teman dekat dan sering datang kepadanya untuk minum. Ini sudah terjadi 2 kali dalam setengah bulan terakhir. Ketika murid-murid lain melihat bahwa dia, seorang pria berusia 30-an, berteman dengan seorang anak yang tampaknya baru berusia sekitar 10 tahun, mereka diam-diam menertawakannya. Namun, dia berpikiran terbuka dan hanya pura-pura tidak mendengar. Apa yang seharusnya terjadi akan terjadi juga. Kakak Nangui, silakan masuk cepat. Fang Xing berbicara dengan antusias, tetapi tubuhnya terlalu malas untuk bergerak, dia hanya membuka mulut untuk menyapa. Hei, sudah kubilang berkali-kali, nama belakangku Yu, bukan Zhu, kau selalu lupa. Pendeta Tao yang gemuk itu masuk, menarik bangku dengan sikap yang akrab, merobek daun teratai, memperlihatkan ayam panggang di dalamnya. Kemudian dia mengambil 2 mangkuk porselen kasar yang besar dari bawah meja Fang Xing, menuangkan anggur ke dalamnya, mendorongnya ke depan Fang Xing, dan mulai makan dengan mulut terbuka lebar. Ngomong-ngomong, kakak senior Su, terakhir kali kamu menyebutkan bahwa ada pasar hantu di antara para murid luar. Fang Xing merobek sayap ayam, memakannya perlahan, dan bertanya pada Taois gemuk itu sambil berpikir. Itu Yu, bukan Su. Lihat bentuk mulutku, Yu. Pendeta Tao yang gemuk itu membuka mulutnya dan berkata dengan tidak jelas tetapi pasar hantu itu nyata. Tidak ada kekurangan orang kaya di antara para murid luar. Mereka semua memiliki barang-barang bagus di tangan mereka, tetapi terkadang mereka tidak membutuhkannya, dan mereka tidak dapat membelinya saat mereka menginginkannya. Jadi seseorang secara diam-diam mendirikan banyak pasar hantu, dan semua orang pergi ke sana untuk mengambil barang-barang yang tidak mereka butuhkan dan menukarnya dengan orang lain. Sekte Dao melarang hal ini, karena memiliki aturan bahwa semua barang yang dibutuhkan murid harus ditukar dengan Sekte Dao. Namun, banyak murid yang menganggap Sekte Dao terlalu licik, dan beberapa persyaratannya sangat ketat. Selain itu, beberapa orang memiliki barang yang tidak sah dan tidak dapat dilihat di depan umum.
Inilah sebabnya mengapa pasar hantu muncul. Orang-orang yang pergi ke pasar hantu takut orang lain akan mengungkapkan rahasia mereka, jadi mereka akan menyamar, dan mereka semua setuju untuk hanya melihat barang-barang dan tidak menanyakan identitasnya. Ketika pendeta tahu gemuk itu berkata demikian, sebuah kaki ayam dimasukkan ke dalamnya. Fang Xing mengangguk dan berkata, kalau begitu bantu aku mengawasi dan melihat kapan pasar hantu akan muncul. Mengapa kau bertanya tentang ini? Aku tahu betapa miskinnya dirimu. 100 tael perak yang kau bayarkan ke biro makanan untuk biaya makanmu bulan ini semuanya dibayar olehku. Apakah kau punya harta lain untuk ditukar dengan uang itu? Kata Taois gendut itu dengan nada meremehkan, sambil mengambil mangkuk dan mengetukkannya ke Fang Xing. Tanya saja padaku jika aku memintamu. Mengapa kau bertanya begitu banyak? Itu hanya 100 tael perak. Aku akan mengembalikannya kepadamu 2 kali lipat suatu hari nanti. 110 tael. Hei, siapa yang memintamu mengembalikan uang perak itu? Ayo, minumlah. Sekitar sebulan kemudian, Fang Xing merasa bahwa kekuatan yang diperolehnya dari pemurnian batu roh telah banyak melemah. Pendeta Tao yang gemuk akhirnya membawa kabar baik kepadanya. Ia mendengar bahwa pasar hantu dengan sekitar selusin orang telah mengonfirmasi waktu dan tempat pembukaannya. Fang Xing langsung sangat gembira dan secara khusus mentraktir pendeta Tao yang gemuk itu dengan makanan besar. Tentu saja, uangnya tetap dibayarkan oleh pendeta Tao yang gemuk itu. Pada hari ini, Fang Xing mempersiapkan apa yang telah dipikirkannya sebelumnya dan mengeluarkan topeng hantu Wan Luo. Setelah mengenakannya di wajahnya, dia menuangkan energi spiritual ke dalamnya. Dia segera merasakan kekuatan aneh keluar dari topeng hantu Wan Luo dan mengalir ke seluruh tubuhnya. Kemudian, tulang-tulang di sekujur tubuhnya berderak dan tubuhnya secara paksa diregangkan 3 kaki lebih tinggi, menjadi mirip dengan orang dewasa. Namun karena perawakannya yang kecil, dia terlihat sangat kurus saat ini. Saat ini, Fang Xing tampak seperti seorang pemuda dengan wajah tegas, berusia sekitar 20 tahun. Dia tidak tampan, tetapi juga tidak jelek. Dia hanya tampak sangat biasa, tipe orang yang mudah dilupakan. Fang Xing mencoba berbicara lagi, dan merasa suaranya serak dan dalam, seperti suara orang dewasa. Dia mengangguk puas, mengenakan jubah Tao yang dipinjam dari pendeta Tao yang gemuk, dan berjalan dengan angkuh menuju pasar hantu. Di lembah, orang datang dan pergi, dan tidak seorang pun memperhatikan datang dan perginya orang seperti itu. Pasar hantu itu terletak di sebuah lembah kecil sekitar 10 mil jauhnya dari area para pengikut sekte luar. Ketika Fang Xing tiba, bulan sudah terbit. Ketika dia tiba di lembah, dia melihat 2 biksu bertopeng berdiri di pintu masuk lembah. Mereka berdua berada di tingkat pertama kekuatan spiritual dan menatap pendatang baru itu dengan sinis. Ketika mereka melihat Fang Xing datang, salah satu dari mereka melangkah maju dan berbisik, "Saudaraku, apa yang kamu lakukan di sini?" Fang Xing sedikit terkejut melihat pembelaan ketat mereka, tetapi dia segera mencibir dan berkata, "Siapa yang mau datang ke tempat kumuh ini tanpa mendapatkan apapun? Kita semua adalah orang yang berakal sehat, jadi jangan berpura-pura. Saya harap pasar hantu hari ini tidak mengecewakan saya." Kedua pengawal itu saling memandang, dan salah satu dari mereka berbisik, "Saudaraku, diamlah. Jika Sekte Dao tahu tentang ini, tidak ada yang akan baik-baik saja." Fang Xing mencibir dan berkata, "Jika Sekte Dao ingin tahu tentang pasar hantu ini, bagaimana kita bisa menyembunyikannya dari mereka? Hehe, Sekte Dao tidak ingin campur tangan dan menutup mata. Mengapa kamu begitu gugup?" Kedua pengawal itu terkejut mendengar perkataannya, dan merasa bahwa orang ini adalah orang yang cerdas, jadi mereka mengesampingkan kecurigaan mereka dan membiarkannya masuk. Fang Xing mencibir mendengar ini. Prinsip ini sama sekali tidak sulit baginya. Dia telah mempelajari sebagian besarnya dari pendeta Tao yang gemuk itu. Meskipun Taoisme memiliki banyak aturan, ia tidak akan pernah melakukan sesuatu yang ekstrim. Jika Taoisme tidak menutup mata terhadap urusan pasar hantu dan mengirim seorang tetua untuk membersihkannya, pasar hantu tidak akan dapat terus beroperasi. Kebanyakan orang yang datang ke pasar hantu kali ini adalah murid baru yang bergabung dengan Sekte Tao 4 bulan lalu. Paling banyak, hanya beberapa saudara senior yang berada di tingkat kekuatan spiritual kedua yang bergabung. Murid-murid Sekte Qingyun lainnya dengan tingkat kultivasi yang lebih tinggi memandang rendah pasar hantu ini. Terus terang, mereka yang datang kali ini semuanya adalah pemula. Meskipun mereka bertindak gugup dan seolah-olah menghadapi musuh besar, mereka mudah tertipu. Lagi pula, di pasar hantu seperti itu, setiap orang tidak terlalu mengenal satu sama lain dan identitas mereka tidak dapat dibatasi terlebih dahulu, jadi tidak sulit untuk menyelinap masuk. Awalnya, hanya ada belasan orang yang menghadiri pasar hantu, tetapi sekarang ada lebih dari 20 orang yang berkumpul di lembah. Tampaknya selain Fang Xing, ada beberapa orang luar yang bergabung secara sukarela setelah mendengar tentang masalah ini. Semua orang memilih sudut yang mereka anggap aman,
lalu mengenakan pakaian ketat, takut kalau orang lain mengenali mereka, dan menatap pemandangan itu dengan mata berbinar. Teman-teman seperjuanganku, aku tidak akan berkata apa-apa lagi. Aku yakin kalian semua tahu apa yang sedang terjadi di sini. Jika kalian memiliki sesuatu untuk ditukar, silakan segera keluarkan. Lebih baik melakukannya dengan cepat daripada menunggu. Lebih baik kembali ke rumah secepat mungkin. Seorang pria bertopeng hitam berdiri dan berbicara, tampak seperti seseorang yang tahu apa yang sedang terjadi. Benar, aku akan pergi dulu. Sejujurnya, aku tahu bahwa kebanyakan dari kalian adalah saudara junior yang baru saja datang belum lama ini. Yang paling kalian kurangi adalah batu spiritual. Kebetulan sekali, aku punya 6 batu spiritual tambahan, dan aku berencana untuk mentransfernya kepadamu. Harga batu spiritual di Sekte Tao adalah 100 tael emas untuk satu, tetapi denganku, harganya hanya 80 tael emas. Siapapun yang menginginkannya, silakan minta saja. Seorang lelaki kurus berjalan ke ladang dan meletakkan 5 atau 6 batu roh merah berkilau di atas batu biru besar. Terjadi keributan di dekatnya, dan beberapa orang cukup tertarik. Bagaimanapun, satu batu roh dapat menghemat 20 tael emas. Adot, aku perlu memeriksa batu roh terlebih dahulu. Seorang pria gemuk bertopeng mengangkat tangannya dan berkata, dan mata semua orang langsung tertuju padanya. Hei, hanya memeriksa dengan santai, bagaimana mungkin ada kesalahan? Pria kurus itu terkekeh dan merentangkan tangannya, membuat gerakan inspeksi kasual. Ketika Fang Xing mendengar suaranya, dia merasa bahwa pria itu tampak sangat familiar. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihatnya dengan cermin dewa dan Ibel Yin Yang. Dia langsung senang. Ternyata dia adalah seorang kenalan. Pria kurus ini tidak lain adalah roh tikus besar yang pernah dilihatnya di paviliun peralatan sihir sebulan yang lalu. Hanya orang seperti dia yang berada dalam posisi menguntungkan yang memiliki begitu banyak batu roh untuk dipindahkan. Kemudian dia menggunakan cermin dewa dan Ibel Yin Yang untuk melihat yang lain. Tidak peduli bagaimana orang-orang ini menyembunyikan penampilan mereka, tingkat kultivasi mereka tidak dapat diubah. Fang Xing segera memahami bahwa kebanyakan dari mereka berada di tingkat pertama gerakan spiritual, dan ada 4 atau 5 di tingkat kedua. Pria kurus, Ibel Tikus, adalah satu-satunya yang berada di tingkat ketiga gerakan spiritual. Baiklah, batu rohnya bagus, aku mau 2. Pria gemuk bertopeng itu memeriksa cukup lama dan tidak menemukan cacat apapun, jadi ia menjatuhkan sekantung kecil daun emas. Total ada 16 lembar daun emas, masing-masing bernilai 10 tael. Silakan periksa dengan saksama. Tidak perlu, saudaraku, aku percaya padamu. Tikus besar itu memperhatikan dengan saksama dan tahu bahwa angka itu benar. Ia mengambil beberapa dan memasukkannya ke dalam pelukannya, sambil berkata, hanya tersisa 4. Aku ambil 3 juga, tinggalkan aku 2. Tak lama kemudian semua orang mulai mengambil barang-barang itu, dan ke-6 batu roh itu pun hilang. Namun, tidak perlu khawatir. Melihat bahwa Ibel tikus besar itu berhasil dalam serangannya, beberapa orang mengeluarkan beberapa batu roh untuk dijual. Fang Xing melihat sekeliling secara diam-diam dan menemukan bahwa orang-orang ini semuanya berada di tingkat kedua gerakan spiritual. Mereka seharusnya adalah murid lama Sekte Qingyun. Mereka tidak tahu bagaimana mereka mengumpulkan beberapa batu roh, tetapi mereka tidak membutuhkannya untuk saat ini, jadi mereka bersiap untuk bertukar barang dengan para pendatang baru ini. Sekarang giliranku. Aku punya sesuatu di sini yang ingin kutukar dengan batu roh. Aku ingin tahu apakah kalian bisa menanganinya. Seorang pemuda bertopeng berdiri dan tiba-tiba mengangkat tangannya. Sebuah pedang yang memancarkan cahaya merah muncul di tangannya. Cahaya keemasan tersembunyi di dalam cahaya merah itu. Itu tampak sangat luar biasa. Namun yang lebih mengejutkan adalah cara dia mengambil pedang itu. Pedang itu muncul langsung di tangannya. Orang-orang dengan mata yang jeli segera menyadari bahwa dia mengenakan cincin kuno di jarinya, dan pedang itu telah dikeluarkan darinya. Itu pasti cincin gua surga. Bagaimana mungkin seorang murid sekte luar baru memiliki benda ajaib seperti itu? Pedang itu juga bukan benda biasa. Auranya sangat mengesankan. Itu seharusnya pedang terbang tingkat menengah. Semua orang berbicara dengan suara pelan, jelas terkejut dengan kemurahan hati pemuda itu. Pemuda itu melihat sekeliling dan berkata dengan suara yang dalam, sebelum aku menjadi muridmu kali ini, aku menghabiskan seluruh tabunganku untuk membeli senjata sihir tingkat menengah ini, pedang api emas 9 ular. Aku tidak menyangka bahwa aku membeli pedang itu terlalu dini. Energi spiritualku saat ini tidak cukup untuk mengerahkan kekuatannya sepenuhnya. Yang paling aku butuhkan sekarang adalah batu spiritual, tetapi rumahku jauh. Butuh waktu 2 bulan lagi untuk mengirim perak yang telah aku persiapkan untukku ke Sekte Qingyun. Aku tidak sabar, jadi aku akan menukar pedang ini terlebih dahulu dan mendapatkan beberapa batu spiritual untuk berlatih. Semua orang terdiam sejenak. Mereka semua tertarik dengan senjata ajaib tingkat menengah ini,
tetapi mereka tidak dapat menjamin bahwa mereka dapat menemukan batu roh dengan nilai yang sama. Pemuda itu melihat sekeliling dan berkata, sebelum masuk ke Sekte Tao, aku menghabiskan 10.000 tael emas untuk membeli pedang ini. Sekarang, jika aku ingin menukarnya, aku harus menukarnya dengan setidaknya 100 batu roh. Aku ingin tahu apakah saudara-saudara yang hadir hari ini memiliki cukup uang. Tidak masalah jika tidak, aku harap kalian dapat kembali dan bersiap. Kita dapat bertukar lagi di pasar hantu berikutnya. Tentu saja, jika kalian mengenal teman-teman yang tertarik dengan pedang ini, kalian juga dapat membantuku menyampaikan pesan. Aku pasti akan datang ke pasar hantu berikutnya. Semua orang tiba-tiba menyadari bahwa pemuda itu tidak berniat untuk benar-benar memperdagangkannya kali ini. Dia hanya ingin menunjukkan kepada semua orang apa yang ada di tangannya sehingga orang-orang akan kembali dan membuat persiapan. Tujuan lainnya adalah menggunakan orang-orang ini untuk menyebarkan masalah ini. Harus dikatakan bahwa pedang api emas 9 ular miliknya benar-benar bagus. Bahkan para murid di tingkat ketiga ketangkasan spiritual akan tertarik padanya. Bahkan dapat dikatakan bahwa senjata sihir tingkat menengah seperti itu mungkin hanya dapat dioperasikan secara bebas oleh murid batin yang telah mencapai ketangkasan spiritual tingkat keempat. Bagus sekali, adik junior, jangan khawatir. Aku memang tidak siap kali ini. Aku tidak menyangka hal-hal baik seperti itu akan muncul di pasar hantu pemula ini. Tapi aku sangat menyukai pedang ini. Aku akan mempersiapkannya setelah aku kembali. Kau bisa menyimpan pedang ini untukku. Orang yang berbicara adalah Ibel Tikus Besar. Mata hijaunya yang kecil bersinar dengan cemerlang, memperlihatkan keserakahannya yang tak tersamarkan. Dialah yang menjaga paviliun senjata ajaib, maka sudah sewajarnya dia seorang penikmat barang-barang berharga, artinya pedang ini memang luar biasa. Setelah kejadian kecil ini, pertukaran antar masyarakat terus berlanjut. Semua orang berhati-hati dan pertukaran berjalan lancar. Lambat laun, suasana menjadi panas dan beberapa orang yang menonton tidak dapat menahan diri dan mulai melakukan pertukaran. Ketika semua orang hampir selesai bertukar, Fang Xing berdiri dan berkata dengan keras, aku juga punya sesuatu untuk ditukar, tetapi harganya 150 batu roh. Aku tidak akan menukarnya dengan yang kurang. Yah, sebenarnya, aku sudah kehilangan 150 batu roh itu. Lagi pula, benda ini dibeli oleh ayahku seharga 30.000 tael emas sebelum aku bergabung dengan Sekte Abadi. Begitu dia membuka mulutnya, dia langsung menarik perhatian semua orang. Pemuda yang baru saja mengeluarkan pedang terbang tingkat menengah senilai 100 batu roh sungguh mengejutkan, belum lagi ada orang lain yang menawar 150 batu roh saat ini. Terlebih lagi, dia mengatakan bahwa dia sudah rugi jika hanya menukarnya dengan 150 yuan. Dengan harta karun yang langka seperti itu, siapa yang tidak ingin datang dan melihatnya? Terutama setan tikus besar itu, matanya menyipit dan dia mendekat dengan cepat. Senjata ajaib macam apa ini yang bernilai 30.000 tael emas? Keluarkan dan lihatlah. Fang Xingdao berkata, saudaraku, saya lihat Anda juga seorang penikmat barang. Saya baru saja akan meminta Anda untuk menilai benda ini dan melihat apakah benda ini bernilai 300 batu roh, atau apakah saya dapat menambahkan sedikit lagi. Sambil berbicara, dia merentangkan telapak tangannya, memperlihatkan pipa tembakau yang sangat indah, yang memancarkan cahaya redup di bawah sinar bulan. Hah, roh tikus besar itu melihatnya dan merasa bahwa itu memang senjata spiritual, tetapi dia merasa ada yang tidak beres. Tampaknya tidak bernilai 30.000 tael emas. Namun, setelah mendengar keyakinan Fang Xing, dia sedikit ragu untuk memastikannya, jadi dia mendekat untuk melihatnya. Orang-orang di sekitar punya ide yang sama dan mencondongkan tubuh untuk melihat. Itu memang senjata ajaib, tetapi tampaknya tidak bernilai 30.000 tael emas. Mungkinkah kakak senior ini telah ditipu? Hei, kakak senior, kamu tidak menaikkan harga dengan sengaja untuk menipu kami agar membayar harga tinggi, kan? Tidak juga, kakak senior, apakah ada yang istimewa dari senjata ajaib ini? Bisakah kau membiarkanku melihatnya? Semua orang berdiskusi dengan suara pelan, dan beberapa ingin melihat senjata ajaib itu beraksi. Tentu saja boleh. Aku tidak ingin mengatakan apapun kepadamu, saudaraku, karena mengatakan bahwa senjata ajaib ini tidak bernilai 30.000 tael emas. Seleramu benar-benar buruk. Hari ini, hanya karena apa yang kau katakan, aku akan membiarkanmu melihat seperti apa senjata ajaib yang sebenarnya. Fang Xing berpura-pura serius. Dia merentangkan telapak tangannya dan menempelkannya di atas pipa tembakau, dan berbisik, buka matamu lebar-lebar. Keajaiban senjata ajaib ini terletak pada detailnya. Kau harus melihatnya dengan saksama. Setelah mendengar apa yang dikatakannya, semua orang tidak dapat menahan diri untuk tidak mendekat. Langit dan bumi, tolong bantu aku. Tolong tunjukkan padaku senjata ajaib yang bernilai 30.000 tael emas. Melihat semua orang berada pada jarak yang sama,
Fang Xing berteriak dengan suara rendah dan memukul pipa tembakau dengan telapak tangannya. Tertawa, tiba-tiba kepulan asap keluar dari pipa. Asapnya berwarna hijau muda, dan ketika memasuki hidungku, aku bisa mencium harumnya yang manis dan menyerbu otakku. Beberapa murid spiritual tingkat pertama yang mendekati pipa tembakau segera merasakan kepala mereka bergoyang dan jatuh ke tanah tak sadarkan diri. Mereka yang berada pada tingkat ketangkasan spiritual kedua juga gemetar dan ingin berjuang, tetapi mereka hanya merasa tak berdaya dan perlahan terjatuh. Setan tikus itu memiliki tingkat kultivasi tertinggi dan daya tahan terkuat. Ketika dia merasakan ada yang tidak beres, dia mencoba melarikan diri dengan segera, tetapi dia berada paling dekat dengan pipa tembakau, dan ketika Fang Xing melepaskan asap beracun, dia menyemprotkannya langsung ke lubang hidungnya. Melihat bahwa dia mundur lagi, dia juga tiba-tiba melompat dan mengejarnya. Pipa tembakau itu selalu berada satu kaki di depannya, menyemprotkan asap ke wajahnya. Mata setan tikus besar itu membelalak, dan dia menunjuk ke arah Fang Xing dan ingin membentaknya, tetapi dia tiba-tiba merasa pusing dan tubuhnya perlahan lemas. Namun, ekspresi di wajahnya saat ini jelas menunjukkan bahwa dia sangat tidak mau. Dia biasanya orang yang berhati-hati, dan setelah tiba kali ini, dia selalu waspada terhadap orang-orang yang tampak seperti murid lama Sekte King Yun. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa seorang murid yang baru saja memasuki Sekte Abadi akan begitu berani melakukan hal seperti itu. Bila Anda tidak berhati-hati dan terjebak, Anda hanya bisa menyalahkan diri sendiri atas nasib buruk Anda. Otang pembawa sial, kau hampir membuatku gagal. Fang Xing menendangnya dengan keras dan meremukkan sedikit dagingnya, hanya untuk menemukan bahwa setan tikus besar itu tidak bereaksi. Dia merasa lega. Jarang ada orang yang menahan rasa sakit seperti itu tanpa bereaksi. Sepertinya dia benar-benar tidak sadarkan diri. Panci asap yang diberikan kepadanya oleh paman keempatnya benar-benar bagus, tetapi dia juga mengambil risiko. Fang Xing tahu bahwa meskipun panci asap itu luar biasa, semakin tinggi level kultivasi lawan, semakin kuat perlawanannya. Pada awalnya, paman keempatnya memiliki yang lebih besar dari yang ini, tetapi setelah menyemprotkannya ke arah Xiao Jianming dan elang besi di bawah kursinya, lawannya hanya bergetar, dan kemudian dia dipotong menjadi dua dengan pedang. Dari sini dapat diketahui bahwa asap ini hampir sama sekali tidak efektif terhadap pengikut Zenmen yang sekurang-kurangnya berada pada gerakan spiritual tingkat ke-7 ke atas. Du Fang berani melakukan ini karena ia telah mengujinya sendiri sebelumnya. Ia melepaskan sedikit asap ke arah dirinya sendiri dan langsung tertidur lelap selama sehari semalam. Berdasarkan hal ini, ia menyimpulkan bahwa hal itu mungkin dilakukan. Apa yang telah terjadi? Seseorang yang tidak jauh dari sana berbisik dan bertanya. Hati Fang Xing bergetar, dan dia segera tahu bahwa kedua penjaga telah mendengar suara itu. Fang Xing sedikit terkejut, mengira dia lupa ada dua orang ini di pintu. Bodoh amat John, berhenti merebutnya. Tidak bisakah aku menukar harta karun ini? Keluar dari sini, aku akan pergi. Mata Fang Xing berputar dan dia tiba-tiba berteriak keras, suaranya begitu keras hingga mengejutkan sekawanan burung. Kedua penjaga itu terkejut dan bergegas masuk untuk memeriksa. Mereka bertabrakan dengan seseorang. Mereka melihat pria itu terhuyung-huyung, dan pipa tembakau kecil di tangannya hampir terlepas dari tangannya. Kedua penjaga itu tanpa sadar mengulurkan tangan untuk menangkapnya, tetapi melihat pria itu berputar di udara dan menekan telapak tangannya pada pipa tembakau. Seketika asap hijau mengepul dan menyemprot wajah salah satu dari mereka. Penjaga itu sedikit terkejut, tetapi sebelum dia bisa bereaksi, dia merasakan aroma manis yang kuat di mulut dan hidungnya, dan tubuhnya pun lemas. Apa yang ingin kamu lakukan? Penjaga lainnya terkejut. Dia hanya mencium sedikit bau dan meskipun dia merasa pusing, dia tidak pingsan. Fang Xing tersenyum dingin dan berkata, lakukan ini. Dia mengeluarkan pisau dan menikamnya. Penjaga itu terkejut dan segera menghindar ke samping, lalu mengulurkan tangannya untuk mengeluarkan senjata ajaibnya. Namun, dia juga sedikit terpengaruh oleh asap, jadi reaksinya agak lambat, dan dia agak lambat dalam mengambil senjata ajaib itu. Setelah serangan Fang Xing meleset, dia melompat ke udara, berbalik dan menendang dadanya, menjatuhkannya ke tanah. Pada titik ini, penjaga itu akhirnya memiliki kesempatan untuk mengeluarkan pedang terbangnya. Melawan rasa pusing di kepalanya, dia hendak mengunci Fang Xing dan mengangkat pedang terbangnya. Namun pada saat ini, Fang Xing tiba-tiba mengeluarkan sesuatu dan melemparkannya ke arahnya. Pah pah pah. Sebuah cahaya perak terbang dan mengenai penjaga itu, menyebabkan debu beterbangan di sekitarnya dan terdengar suara yang mengerikan. Tidak nyaman jika benda ini dipaku ke tubuhmu. Jika kau tidak ingin mati, buang saja pedang terbang itu. Suara Fang Xing terdengar dingin. Di tangannya, dia memegang sebuah silinder besi, dan cahaya perak memancar keluar darinya. Penjaga itu terkejut dan berbalik untuk melihat, hanya untuk melihat sederet jarum perak di tanah di sampingnya.
Sebagian besar dari jarum-jarum itu telah ditancapkan ke tanah, dan beberapa bahkan telah tertancap ke pohon-pohon di dekatnya, dengan hanya beberapa yang mencuat keluar. Hal ini membuatnya merasa dingin di hatinya. Jika jarum perak yang mengerikan itu mengenainya. Karena kaulah yang mencari kematian, kau tidak bisa menyalahkanku. Fang Xing tiba-tiba berteriak sambil mengangkat silinder besi di tangannya. Tidak, aku akan membuang pedang terbang itu. Penjaga itu hanyalah murid luar biasa yang baru saja bergabung dengan Sekte Tao dan masih bermimpi menjadi orang abadi yang bebas dan tak terkendali. Bagaimana mungkin dia rela menyerahkan hidupnya saat ini? Dia segera berteriak dan melemparkan pedang terbang itu ke samping. Hei, kamu pintar. Fang Xing mencibir, memasukkan tong besi itu ke dalam pelukannya, melangkah mendekat, dan menendang wajah penjaga itu. Kepala si penjaga menggeleng, dan perlahan-lahan dia jatuh lemas. Tiba-tiba dia berdiri lagi dan bertanya dengan suara menangis, apa yang sedang kamu lakukan? Otang pembawa sial, kenapa kamu belum pingsan? Fang Xing juga merasa sedikit malu, jadi dia harus mengambil botol tembakau dan meniupnya ke wajahnya. Itu menyelesaikan masalah, dan penjaga itu jatuh dan tidak pernah bangun lagi. Hei, panen yang luar biasa hari ini, kawanan domba yang gemuk. Fang Xing sangat gembira dan menyeret kedua pengawal itu ke tengah lembah. Kemudian dia mulai mengumpulkan barang rampasannya. Pertama-tama, dia melepaskan cincin penyimpanan di tangan pemuda yang tampaknya berasal dari keluarga kaya itu, lalu mulai mencari batu roh pada semua orang. Ketika semua orang berdagang satu sama lain tadi, dia sudah hafal apa yang orang-orang itu bawa, jadi dia sekarang sudah sangat mengenalnya. Tidak lama kemudian, semua barang sudah ada di tangan. Tepat saat dia hendak pergi, Fang Xing tiba-tiba punya ide dan mundur. Dia mengeluarkan semua daun emas dari lengan monster tikus besar itu dan memasukkannya ke dalam lengan domba muda gemuk yang telah menyumbangkan pedang api emas 9 ular. Dia juga mengeluarkan pedang terbang dari lengan orang lain yang telah menukarnya dengan pedang terbang tingkat rendah dan memasukkannya ke dalam lengan monster tikus besar itu. Tidak butuh waktu lama sebelum barang-barang yang tersisa milik orang lain dipertukarkan, kecuali batu roh yang diambil Fang Xing. Kemudian Fang Xing bertepuk tangan, berjalan mendekati setan tikus besar itu, dan tanpa berkata apa-apa, mulai memukulinya. Otang pembawa sial, aku biarkan kau memerasku. Aku akan memberimu pelajaran hari ini. Asapnya sangat manjur, dan tangan Fang Xing mati rasa karena memukulnya. Dia melihat bahwa setan tikus kurus itu telah berubah menjadi setan tikus yang bengkak, tetapi dia masih belum bangun. Masih belum puas, Fang Xing melepaskan ikat pinggangnya lagi dan mengencingi wajah siluman tikus besar itu. Melihat penampilannya yang memar dan menyedihkan, dia mengangguk puas dan pergi dengan angkuh. Lembah itu sunyi, burung-burung terdiam, cahaya bulan bersinar terang, dan di lembah itu, sekelompok orang sedang berbaring di segala arah. Setelah sekitar 1 jam, roh tikus besar dengan tingkat kultivasi terdalam terbangun lebih dulu. Dia menggelengkan kepalanya dengan kuat, lalu mengingat apa yang telah terjadi. Dia menggigil dan mengulurkan tangan untuk menyentuh emas di tangannya. Dia segera menemukan bahwa 480 tael daun emas yang telah ditukarnya dengan 6 batu roh semuanya hilang. Dia melolong, tetapi lolongannya tiba-tiba berhenti. Karena dia segera menyadari bahwa daun emas itu telah hilang dari tangannya, tetapi yang ada adalah pedang terbang. Dia mengeluarkannya dan melihat bahwa itu adalah pedang terbang kelas rendah. Jika dikonversi menjadi emas, harganya bisa mencapai sekitar 1000 tael perak. Dibandingkan dengan emas yang hilang, dia masih untung. Dia tidak tahu bagaimana pedang terbang itu bisa ada di tangannya, tetapi karena dia sudah mendapatkannya, tentu saja dia tidak bisa melepaskannya. Dia segera menyimpannya, lalu melihat sekeliling, matanya yang seperti tikus berputar-putar. Melihat semua orang masih tidur nyenyak, dia segera mengambil beberapa barang bagus dari tangan beberapa orang di dekatnya dan menjejalkannya ke dalam pelukannya. Melihat para pengikutnya yang berada pada tingkat kedua kelincahan spiritual bergerak sedikit dan tampak hendak terbangun, dia pun berjingkat-jingkat dengan cepat. Orang-orang lainnya terbangun dan saling memandang. Reaksi pertama mereka adalah memeriksa barang-barang mereka. Mereka segera menemukan bahwa semua batu roh telah hilang, tetapi ada beberapa benda di tangan mereka yang bukan milik mereka. Orang-orang ini ingin berbicara, tetapi tiba-tiba mereka berpikir tidaklah bijaksana untuk menyerahkan barang-barang itu saat ini. Kalau saya bicara, dan pemiliknya meminta barang-barang saya kembali, saya tidak akan mendapatkan apa-apa. Toh, barang-barang saya itu dicuri oleh pencuri atau milik orang lain. Kalau barang-barang saya dicuri oleh pencuri, saya tidak akan pernah bisa mendapatkannya kembali. Dan kalau barang-barang itu milik orang lain dan orang itu tidak bicara, saya akan rugi sia-sia dan tidak mendapatkan apa-apa. Oleh karena itu, setelah mengetahui hal ini, semua orang anehnya tetap diam dan pergi dengan diam-diam. Mereka yang berkesempatan juga mengambil sebagian barang milik orang lain,
yang mengakibatkan semakin terlambat orang tersebut bangun, semakin tidak beruntung mereka. Ketika domba gemuk yang cincin gua surga dan pedang api emas 9 ularnya dicuri itu bangun, ia hampir ingin menangis tanpa air mata. Ia adalah orang yang menderita kerugian paling serius. Namun saat ini, selain dirinya, hanya ada beberapa orang miskin yang tersisa di ladang yang sama miskinnya dengan dirinya. Siapa yang melakukannya? Aku, Luosi, dan kamu tidak bisa didamaikan. Teriakan duka itu memecah kesunyian pagi dan mengagetkan kawanan burung yang baru saja kembali ke sarangnya. Pada saat ini, pencuri yang pantas dihukum mati telah kembali ke lembah dan tersenyum lebar. Ya, saya memang menghasilkan banyak uang. Fang Xing menghitung batu roh setelah dia kembali. Ada lebih dari 30 batu roh, hampir jumlah total yang telah dia kumpulkan dalam 7 atau 8 tahun terakhir, tidak termasuk cincin penyimpanan dan pedang api emas 9 ular. Dia sudah memeriksa cincin penyimpanan. Dengan tingkat kultivasi domba muda yang gemuk itu, dia tidak dapat meninggalkan bekas pada cincin penyimpanan, jadi Fang Xing membukanya dengan mudah. Melihat ke dalam, Fang Xing langsung menyeringai. Dia sangat beruntung. Selain pedang api emas 9 ular, ada juga beberapa obat ajaib untuk memperkuat urat dan membersihkan sumsum tulang serta puluhan tael daun emas. Tiba-tiba, dia menyelesaikan semua kesulitan dalam praktik dan hidupnya, dan berubah dari kemiskinan menjadi kemakmuran. Terutama pedang terbang itu, dengan bilah pedangnya yang berwarna merah tua bertahtakan 9 ular emas yang tampak seperti manusia, sangat tampak seperti manusia, seakan-akan 9 ular itu sedang tertidur di pedangnya dan akan bangun sewaktu-waktu untuk melahap manusia. Penampilannya saja sudah luar biasa. Setelah melihatnya dengan cermin dewa dan ibel yin yang, Fang Xing terkejut saat mengetahui bahwa ada 9 susunan sihir yang terukir rumit di pedang terbang ini. Bahan, pengerjaan, dan lingkaran sihir di dalamnya yang jelas satu tingkat lebih tinggi daripada pedang terbang lain sungguh menakjubkan. Sungguh suatu harta yang bernilai 10.000 tael emas. Namun, ketika Fang Xing mencoba mengaktifkannya, ia menemukan bahwa pedang terbang ini seperti lubang tanpa dasar dan energi spiritualnya tidak cukup. Ia akhirnya mengerti mengapa domba gemuk itu ingin menukar pedang terbang ini dengan batu roh, karena pedang terbang ini bukanlah sesuatu yang dapat digunakan oleh murid dengan energi spiritual tingkat pertama. Kualitasnya terlalu tinggi. Mungkin seseorang harus setidaknya berada di tingkat energi spiritual kedua atau bahkan ketiga untuk menggunakannya. Tapi bagaimanapun juga, itu adalah hal yang baik, jadi simpanlah, Anda selalu dapat menggunakannya. Fang Xing berpikir begitu dan dengan senang hati memasukkannya ke dalam Dongtian Ring. Orang baik. Fang Xing teringat kembali ciri-ciri domba muda yang gemuk itu dan mengingatnya dengan jelas. Saya tersentuh dan diam-diam memutuskan bahwa lain kali saya bertemu orang ini, saya harus mengunjunginya lagi. Kali ini, ada cukup sumber daya untuk berkultivasi, jadi Fang Xing dapat berlatih dengan tenang. Jalur kultivasi yang sempat terhenti selama hampir 20 hari, kini telah kembali lagi. Selain itu, setidaknya untuk jangka waktu yang lama, ia tidak perlu khawatir tentang batu roh. 31 batu roh sudah cukup bagi Fang Xing untuk berkultivasi selama setahun. Dan praktik spiritual memerlukan pasokan sumber daya yang konstan agar dapat membuat kemajuan yang berkesinambungan. Alasan mengapa orang-orang dengan kualifikasi tinggi dapat berlatih dengan sangat cepat adalah karena mereka telah, sampai batas tertentu, terbebas dari belenggu sumber daya dan dapat langsung menghirup energi spiritual dengan tubuh mereka sendiri. Bahkan jika mereka tidak memiliki cukup sumber daya, mereka masih dapat mempertahankan jalur latihan mereka sendiri. Tetapi orang-orang seperti Fataois, yang tidak memiliki sumber daya yang tepat, ditakdirkan untuk tetap berada di tempat mereka berada atau bahkan mengalami kemunduran. Tentu saja, dia tidak bisa mundur, karena dia sudah berada pada tahap kultivasi terendah, dan tidak ada jalan kembali, yang merupakan hal yang baik. Akibat dari kejadian ini, setelah beberapa hari, setelah orang-orang yang menghadiri pasar hantu hari itu berangsur-angsur sadar, beberapa dari mereka mulai menyelidiki secara diam-diam. Tentu saja, pasar hantu itu tidak terbuka untuk umum, jadi mereka tidak berani membuat terlalu banyak keributan. Mereka hanya bisa menyelidiki secara perlahan dengan cara mereka sendiri. Selain itu, orang yang mereka tanyai adalah seorang pemuda kurus dan serak yang tidak ada hubungannya dengan Fang Xing. Setelah secara tidak sengaja mendengar berita dari pendeta Tao yang gemuk, Fang Xing sekali lagi mengagumi visinya sendiri dalam memilih topeng hantu Wan Luo. Fang Xing tidak membuat pengumuman apapun mengenai kekayaannya yang sedikit, bahkan tidak memberitahu pendeta Tao yang gemuk itu. Di tengah malam ketika tidak ada seorang pun di sekitar, dia mengeluarkan batu-batu roh dan melipat gandakan usahanya dalam berlatih kultivasi roh. Dengan batu roh yang cukup, kecepatan kultivasinya secara alami sangat cepat, dan kecepatan pemurnian batu roh juga berangsur-angsur meningkat, mencapai titik di mana ia dapat memurnikan satu potong setiap 10 hari. Pasokan energi spiritual yang konstan mengisi kembali meridiannya,
menyebabkan energi spiritual Fang Xing perlahan meningkat setiap hari. Secara bertahap, energi spiritual terisi, mengalir melalui meridian dan membasahi seluruh tubuh. Fang Xing bahkan bisa merasakan bahwa jaringan ikat dan tulangnya perlahan menjadi fleksibel, padat, dan penuh vitalitas di bawah infiltrasi energi spiritual. Manifestasi langsung dari perubahan ini adalah jika Fang Xing terluka di masa mendatang, lukanya akan sembuh lebih cepat, daya tahannya akan meningkat, dan yang lebih penting, dia akan mampu mengakomodasi keberadaan energi spiritual dengan lebih baik. Fang Xing bahkan merasa bahwa kerusakan fisik yang disebabkan oleh latihan sebelumnya dalam memurnikan esensi menjadi ki perlahan-lahan telah diperbaiki. Dengan kegigihannya dalam berlatih, tingkat kultivasi Fang Xing berangsur-angsur meningkat. 2 bulan kemudian, Fang Xing telah mencapai kesempurnaan tingkat pertama dan hanya tinggal selangkah lagi untuk menembus tingkat kedua gerakan spiritual. Tingkat kultivasi ini dianggap yang terbaik bahkan di antara para murid baru yang bergabung dengan sekte tahun ini. Lagi pula, saat ini, hanya para murid dengan kualifikasi kelas A yang baru saja mengkonsolidasikan tingkat kultivasi mereka pada tingkat pertama gerakan spiritual dan belum melakukan upaya apapun menuju tingkat kedua. Mereka yang kualifikasinya lebih buruk bahkan belum memperoleh tingkat pertama ketangkasan spiritual. Lagi pula, tidak semua orang memiliki semangat kerja keras dan sumber daya yang melimpah seperti Fang Xing. Bahkan murid-murid dengan kualifikasi A hanya memiliki 2 batu roh per bulan, sedangkan Fang Xing mendapatkan 3 batu roh per bulan tanpa henti. Tentu saja, dia masih tidak bisa dibandingkan dengan beberapa orang yang memiliki kualifikasi bagus dan keluarganya tidak kekurangan uang. Selain itu, orang-orang itu memasuki sekte 3 bulan lebih awal dari Fang Xing dan dapat membeli sejumlah besar batu roh untuk latihan. Diperkirakan yang tertinggi telah menembus gerakan spiritual tingkat kedua. Ini adalah hal yang tidak berguna. Berlatih kultivasi akan menghabiskan sumber daya. Kehidupan seorang praktisi bebas dan mudah, dan ada banyak legenda seperti itu di dunia. Pernyataan ini ada benarnya dan ada salahnya. Bagi kedua tipe orang ini, kehidupan spiritual secara alamiah bebas dan mudah. Satu jenis memiliki sumber daya yang cukup. Selain berlatih setiap hari, mereka mengunjungi teman-teman untuk membahas Taoisme, minum teh dan menyeduh anggur, berbicara tentang pengalaman latihan mereka, membahas master pedang kontemporer, menyaksikan matahari terbit di pagi hari dan matahari terbenam di sore hari, dan mereka sebebas mungkin. Tipe yang lain adalah mereka yang tidak memiliki sumber daya sama sekali dan sudah putus asa. Mereka tidak dapat memperoleh sumber daya yang cukup untuk berkultivasi, jadi mereka hanya bermalas-malasan, tidur di kamar sepanjang hari, atau berkeliaran di pegunungan dan ladang, berharap dapat menemukan gua orang bijak, atau diperhatikan oleh seorang tetua Tao dan diterima sebagai penerusnya, sehingga mereka dapat hidup bebas sejak saat itu. Terlepas dari kedua tipe orang ini, kehidupan dalam Taoisme penuh ketegangan dan kesibukan. Pada tahap awal latihan, yang Anda butuhkan hanyalah sumber daya. Dengan sumber daya, Anda dapat membuat kemajuan pesat tanpa sumber daya, Anda akan mandek. Pendeta Tao gendut adalah orang seperti itu. Berdasarkan kondisinya saat ini, orang lain pasti sudah menyerah sejak lama, tetapi dia masih terus berlari sepanjang hari, bekerja keras untuk mendapatkan sumber daya dari 2 batu spiritual setiap 3 bulan. Meskipun kedua batu spiritual ini tidak dapat membantunya, dia senang melakukannya dan dengan senang hati menjalani karir kultivasinya yang tanpa harapan dengan sikap penuh harapan. Di atas adalah pemahaman dan evaluasi Fang Xing secara keseluruhan terhadap pendeta Tao gemuk. Itu tidak apa-apa, Fang Xing tidak akan menghancurkan fantasi Taois gendut tentang jalur kultivasi, karena ia mengandalkan gelembung ini untuk bertahan hidup. Jika tidak ada harapan sama sekali, dewa tahu betapa dekadennya Taois gendut itu nantinya. Namun, pendeta Tao yang gemuk itu adalah pria yang sangat antusias. Setelah ia secara sadar berteman dengan Fang Xing, selain membayar biaya makan Fang Xing sebesar 100 tael perak setiap bulan kepada pengawas makanan, ia juga berkewajiban untuk mengingatkan Fang Xing agar tidak terlalu malas di usia yang masih muda. Tidur di kamar setiap hari tidak akan memberinya sumber daya kultivasi apapun. Akan lebih baik baginya untuk mengikuti saya ke pengawas lain-lain untuk mendapatkan pekerjaan. Ada banyak sekali uang yang dapat dihasilkan. Selain perak yang tersebar setiap bulan, ada keuntungan lain yang bisa diperoleh. Kalau tidak, menurutmu dari mana 100 tael perak yang kubayarkan kepadamu setiap bulan itu berasal? Tentu saja, yang lebih penting, itu adalah batu spiritual yang kubayarkan kepadamu setiap 3 bulan. Ini setara dengan 2 kali lipat sumber daya daripada murid tingkat D lainnya. Junior Brother Fang, apakah kamu benar-benar tidak tergoda? Aduh, jangan tutup telingamu. Sementara pendeta Tao gemuk itu minum, dia tidak lupa mengomel di telinga Fang Xing, seolah-olah sedang berusaha membujuknya dengan sungguh-sungguh. Menurutnya, Fang Xing kini telah menjadi orang kelas 2 di sekte Tao. Ia makan dan tidur setiap hari.
Ia sama sekali tidak terburu-buru saat kehabisan batu roh. Orang kelas 2 lainnya, tidak peduli seberapa tidak bergunanya mereka, sering kali keluar untuk ikut bersenang-senang, melihat pemandangan di Sekte Tao dan berpikir apakah mereka dapat mencoba peruntungan. Namun, anak ini berbeda. Ia bahkan tidak mau keluar untuk melihat pemandangan. Ia tinggal di rumah kayu sepanjang hari dan tidak terlihat. Jika kau terus berkata begitu, keluarlah dari sini. Fang Xing menutup telinganya dan berteriak, berharap ia dapat menendang Taois gendut itu pergi. Apakah saya, seorang laki-laki dengan lebih dari 30 batu roh, masih perlu menjalankan tugas untuk biro urusan lain-lain Anda? Menyisihkan waktu untuk berlatih setiap hari tidaklah cukup. Tentu saja, aku tidak bisa mengatakan kata-kata ini kepada pendeta Tao gendut, setidaknya tidak sekarang. Baiklah, baiklah, aku tidak akan mengatakan apapun. Pendeta Tao yang gemuk itu melambaikan tangannya, dan setelah beberapa saat, dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya lalu bagaimana dengan sumber daya kultivasimu. Fang Xing memutar matanya bukankah sudah hampir waktunya untuk membagikan batu roh. Pendeta Tao yang gemuk itu berkata 3 bulan hanya 1 batu spiritual, bagaimana mungkin itu cukup? Lagi pula, kamu mungkin tidak akan mendapatkannya di tanganmu. Fang Xing meliriknya dengan jijik, berpikir bahwa 2 batu roh dalam 3 bulan tidaklah cukup. Melihat Taois gendut itu ingin berkata lebih banyak, Fang Xing melambaikan tangannya dengan tergesa-gesa, baiklah, berhentilah mencoba membujukku. Aku terlalu malas untuk pergi ke biro urusan lain-lain milikmu. Aku tahu siapa yang ada di sana. Terakhir kali kau mengundang mereka untuk minum, kultivasi mereka tidak setinggi itu, tetapi mereka bertingkah seolah-olah mereka sangat hebat. Jika kau tidak mengedipkan mata padaku, aku akan langsung memukul mereka dengan toples anggur. Aku masih bekerja, tetapi kau ingin aku menjilat orang menyebalkan itu. Lupakan saja, satu-satunya alasan aku bisa pergi ke biro urusan lain-lain milikmu adalah untuk menghancurkan tempat kumuh itu. Pendeta Tao yang gemuk itu sedikit terdiam. Ia mengira bahwa orang menyebalkan kecil itu masih muda tetapi memiliki temperamen yang buruk. Namun, ia tidak tega melihat anak yang baik seperti itu menjadi dekaden. Setelah beberapa saat terdiam, ia masih bergumam, batu spiritual harus diperoleh dengan usaha. Fang Xing mencibir dan berkata, cepat atau lambat aku akan membiarkanmu melihat bagaimana aku membuat batu roh. Segala sesuatunya terjadi dengan cepat, dan tak lama kemudian, tibalah saatnya bagi Sekte Tao untuk membagikan batu roh. Ini adalah acara besar bagi Sekte Tao, dan banyak sekali pengikut Tao yang dengan penuh semangat menunggu pembagian batu roh setiap 3 bulan. Selain itu, skala pembagian ini tidaklah kecil, lagi pula, ini adalah pembagian yang besar bulan ini, yaitu, para pengikut luar, terlepas dari kualifikasi mereka, seperti A, B, C, dan D, dapat menerima batu roh. Murid dengan kualifikasi kelas D menerima 1 batu roh setiap 3 bulan, murid dengan kualifikasi kelas C menerima 1 batu roh setiap 2 bulan, murid dengan kualifikasi kelas B menerima 1 batu roh setiap bulan, dan murid dengan kualifikasi kelas A menerima 2 batu roh setiap bulan. Meskipun keempat jenis murid biasanya menerima batu roh pada hari ke-15 setiap bulan, karena frekuensinya yang berbeda, jarang terlihat keempat jenis murid menerima batu roh pada saat yang sama. Adik Fang, apakah kalian sudah bangun? Pagi-pagi sekali, pendeta Tao yang gemuk itu datang lebih awal, siap untuk pergi bersama Fang Xing untuk mengumpulkan batu roh Tao untuk dibagikan. Anda meminta bantuan pagi-pagi begini. Fang Xing berlatih hampir sepanjang malam tadi malam dan pergi tidur pada waktu Chou. Saat itu baru fajar dan dia masih mengantuk, jadi dia mulai mengumpat dengan marah. Oh, adikku Fang, janganlah bermalas-malasan dan tidur terlalu lama. Berangkatlah lebih awal dan kembalilah lebih awal untuk menghindari kecelakaan. Pendeta Tao yang gemuk itu menyeret Fang Xing agar berdiri, memakaikan jubah Tao di kepalanya, dan menyeretnya keluar rumah saat dia masih linglung. Tempat di mana batu-batu roh dibagikan adalah Paviliun Kingmu, 10 mil jauhnya. Meskipun masih pagi, orang sudah bisa melihat banyak murid luar yang sudah bangun pagi-pagi menuju ke sana. Di jalan pegunungan di pagi hari, ada banyak sosok, kebanyakan dari mereka sedang terburu-buru. Saat kami tiba di depan Paviliun Kingmu, antrean sudah panjang. Ada 4 tim. Tim yang paling kiri hampir tidak memiliki siapapun. Itu adalah tim dengan kualifikasi tingkat A untuk menerima batu roh. Di antara lebih dari 1.000 orang di Sekte Tao, hanya ada sekitar 10 murid dengan kualifikasi tingkat A. Pada dasarnya, belum ada satupun dari mereka yang datang ke sini. Di paviliun, seorang lelaki tua dengan rambut dan janggut abu-abu serta mengenakan pakaian bulu melambaikan kipas daun palem dan berbicara dengan seorang murid tingkat A yang datang lebih awal. Baris kedua di sebelah kiri adalah murid-murid dengan kualifikasi kelas B. Jumlah mereka hanya belasan, dan mereka semua bersemangat. Di seluruh Sekte Tao,
Tentu saja ada lebih banyak pengikut yang berkualifikasi tingkat B daripada yang berkualifikasi tingkat A, jumlahnya lebih dari 100 orang. Meskipun mereka sedikit lebih rendah dibandingkan dengan murid tingkat A, mereka tidak ada bedanya dengan para jenius jika dibandingkan dengan murid tingkat C atau bahkan tingkat D. Lebih jauh ke kanan adalah para murid dengan sumber daya kelas C. Ada lebih dari 300 murid dengan sumber daya semacam ini di sekte luar. Saat ini, mereka telah membentuk tim yang terdiri dari puluhan orang, dan orang-orang terus bergabung. Kebanggaan mereka di permukaan tidak sejelas murid kelas B, tetapi ketika mereka melihat tim murid dengan kualifikasi kelas D, penghinaan di mata mereka tidak dapat dihapuskan. Tidak ada cara lain. Kualifikasi kelas Ding adalah kelompok orang terburuk dan terbesar di sekte Tao, dengan lebih dari 600 orang. Meskipun masih pagi, ada lebih dari 100 orang yang berbaris dalam tim, seperti naga panjang. Sebagian besar dari mereka memiliki ekspresi sedikit gembira di wajah mereka, berdiri berjinjit dan melihat ke depan tim, berharap giliran mereka berikutnya sehingga mereka dapat mengantongi batu roh yang berharga. Akan tetapi, mereka tidak berani bertemu pandang dengan orang-orang dengan kualifikasi kelas C, dan rasa rendah diri mereka terlihat jelas. Ini adalah situasi keseluruhan. Murid kelas A memandang rendah semua orang, kelas B memandang rendah kelas C dan kelas D, kelas C memandang rendah kelas D, dan murid kelas D bahkan memandang rendah diri mereka sendiri. Tentu saja, ada beberapa pengecualian, yaitu mereka yang berasal dari keluarga kaya. Orang-orang ini menggunakan uang mereka sendiri untuk membeli batu roh. Sumber daya mereka lebih kaya daripada para murid kelas A, dan mereka semua sangat sombong. Namun, para murid ini tentu saja tidak akan bangun pagi-pagi sekali untuk mengantre dan menerima 1 atau 2 batu roh. Mereka tidak terlalu peduli dengan hal ini. Apa yang kamu lihat? Haruskah aku mencungkil matamu? Fang Xing dengan malas mengantre di sini di antara murid-murid tingkat D, merasa sangat bosan. Namun, dia kebetulan melihat seorang pria di tim tingkat C mencibirnya, dan dia segera mulai mengumpatnya dengan suasana hati yang buruk. Murid dengan kualifikasi kelas 3 itu lemah dan ringkih, dan meskipun ia mengenakan jubah Tao, ia tampak seperti seorang sarjana. Ia awalnya bertubuh kecil, dan dikelilingi oleh sekelompok orang tinggi, terutama dengan seorang pria tinggi dan gemuk berdiri di depannya, yang membuatnya tampak semakin kecil. Pada saat ini, ia menguap dengan takut-takut, yang sangat lucu, jadi Fang Xing tidak bisa menahan tawa padanya. Namun, dia tidak menyangka bahwa anak ini memiliki temperamen yang buruk. Begitu melihatnya, dia langsung mengucapkan kata-kata kasar kepadanya. Meskipun murid tingkat C ini lemah, dia memandang rendah murid tingkat D. Jika ada orang lain yang memarahinya, tidak apa-apa, tetapi dia sangat tidak senang dimarahi oleh anak tingkat D seperti itu. Dia mendengus dingin, memalingkan muka, dan bergumam dengan suara yang tidak keras atau pelan, murid tingkat D sangat sombong, benar-benar tidak punya sopan santun. Fang Xing paling membenci provokasi aneh semacam ini. Dia marah dan berteriak, apa yang kamu bicarakan, dasar banci. Suaranya begitu keras sehingga langsung menarik perhatian orang-orang yang mengantre. Wajah murid yang lemah itu tiba-tiba memerah, dan dia bertanya dengan marah, siapa yang kau panggil banci? Fang Xingdao, aku akan memanggilmu banci otang pembawa sial, orang menyebalkan otang pembawa sial, dan Kasim otang pembawa sial. Murid yang lemah itu merasa cemas, kamu juga seorang murid sekte Dao, mengapa kamu berbicara begitu kasar? Fang Xingdao, dasar banci, kamu sangat vulgar. Murid yang lemah itu menghentakkan kakinya dengan marah dan mengarahkan jarinya ke arah Fang Xing, kamu sangat kasar. Fang Xingdao, kau kasar sekali pada adikmu, dasar banci. Dalam hal memarahi, kemampuan Fang Xing sama baiknya dengan 2 orang mak belang desa. Dulu di lembah Guiyan, dia memanjat pohon sendirian dan memarahi keempat saudara dan bandit di lembah itu sampai-sampai mereka tidak bisa berkata apa-apa dan bersikeras menggergaji pohon untuk menjatuhkannya. Sekarang, berurusan dengan murid yang lemah dan kikuk benar-benar mudah baginya, semudah minum air dan makan. Pertengkaran antara Fang Xing dan murid yang lemah itu dengan cepat menarik perhatian orang-orang di sekitar mereka. Mereka semua tertawa terbahak-bahak untuk beberapa saat. Namun, murid yang lemah itu juga memiliki beberapa murid yang baik. Melihat bahwa murid yang lemah itu akan menangis karena omelan murid tingkat Ding, mereka langsung menjadi marah. Seorang murid yang kekar menunjuk ke arah Fang Xing dan berteriak, dasar orang menyebalkan kecil, tutup mulutmu. Fang Xing sama sekali tidak takut. Ia meletakkan tangannya di pinggang dan mengumpat, apa hubungannya ini denganmu, dasar beruang terkutuk? Apakah dia majikanmu? Murid yang lemah itu begitu cemas hingga air matanya hampir mengalir keluar. Dia menggigit sapu tangannya dan menghentakkan kakinya ke arah Mao Xiong dan berkata, lihatlah dia. Kelihatannya mereka berdua sedang berselingkuh, yang lagi-lagi membuat murid-murid di sekitarnya tertawa terbahak-bahak. Hahaha, mereka benar-benar dua kelinci.
Fang Xing tertawa terbahak-bahak, menunjuk kedua orang itu dan berteriak. Wajah murid kekar itu memerah karena marah. Dia melangkah keluar dari tim dan berjalan menuju Fang dengan ekspresi tegas di wajahnya. Fang Xing sama sekali tidak takut, dan berteriak saudara-saudara, kedua kelinci ini memandang rendah kami para murid dengan kualifikasi tingkat D, terutama si banci itu. Dia terus bergumam bahwa para murid kami dengan kualifikasi tingkat D menyia-nyiakan batu roh saat berlatih, dan bahwa mereka sebaiknya segera pulang agar dapat memberikan batu roh itu kepada para murid mereka yang berkualifikasi tingkat C. Apakah menurutmu kita dapat menoleransi ini? Begitu kata-kata ini diucapkan, banyak murid dengan kualifikasi tingkat D menjadi marah. Meskipun mereka tidak mendengar apakah murid yang lemah itu mengatakan ini atau tidak, mereka melihat tatapan menghina dari murid kelas C. Mereka sudah marah dan kesal dengan kata-kata Fang Xing. Ia melihat murid berbadan kekar itu keluar dari antrian dan berjalan ke arah seorang anak dalam kelompoknya dengan raut wajah yang buruk, seolah hendak menyerangnya. Kemarahannya pun semakin menjadi-jadi. Apakah hebat memiliki kualifikasi C level? Jika Anda memiliki kemampuan, mengapa Anda tidak mengambil B level? Kami juga murid Sekte Dao dengan kualifikasi tingkat D. Kami semua berlatih dengan cara yang sama. Apa yang harus dipura-purakan? Setiap 10 tahun, sekelompok murid memasuki Sekte Dalam. Murid dengan kualifikasi tingkat D tidak jauh lebih sedikit daripada kalian. Pada saat itu, sedikitnya selusin pengikut tingkat D mulai berteriak keras, dengan momentum besar. Ketika murid yang kekar itu melihat hal itu, mukanya menjadi pucat dan dia tidak berani mendekat. Fang Xing sangat senang saat melihat ini. Apa yang dia tunggu jika dia tidak memukul guk-guk yang jatuh itu? Dia langsung berteriak, beruang besar berbulu, kau masih ingin datang dan memprovokasiku. Apa kau benar-benar berpikir bahwa kami, murid tingkat D, mudah diganggu? Hajar dia. Saat ia hendak menerjang maju untuk ikut bertarung, ia ditarik mundur oleh Taois gendut yang tengah menjerit kesakitan. Pendeta Tao yang gemuk itu benar-benar yakin. Bagaimana mungkin seseorang memulai pertengkaran dengan orang lain hanya saat sedang mengantre? Dan mereka tergesa-gesa mengambil tindakan, yang mana pada hakikat hanya menginginkan kekacauan di dunia. Banyak murid tingkat D juga marah. Mereka masih muda dan memiliki temperamen yang buruk. Selain itu, mereka baru saja memasuki Taoisme belum lama ini dan tidak mengetahui seluk-beluk Taoisme dengan baik. Ketika mereka melihat seseorang memimpin, mereka ingin bergabung dalam pertarungan. Bagaimanapun, ada lebih banyak murid tingkat D, beberapa kali lipat jumlah murid tingkat B. Tidak peduli seberapa keras pertarungan itu, mereka tidak akan menderita kerugian apapun. Wajah para murid di kelas C tiba-tiba berubah, dan mereka merasakan ancaman yang kuat. Meskipun mereka memandang rendah pengikut tingkat D, mereka percaya bahwa seiring berjalannya waktu, kultivasi mereka sendiri pasti akan melampaui orang-orang ini dengan jauh. Namun, itu akan memakan waktu. Sekarang, semua orang baru saja memasuki Sekte Tao dan tidak ada yang lebih kuat dari yang lain. Jika mereka benar-benar mulai bertarung, sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang dalam pertarungan 1 lawan 1, belum lagi pihak lain memiliki orang yang beberapa kali lebih banyak dari kita. Terutama murid yang lemah itu, wajahnya menjadi sangat pucat karena ketakutan di matanya. Murid kelas C yang kekar itu sangat ketakutan sehingga dia kembali ke tim, dipenuhi keringat dingin. Namun, tepat ketika semua orang hampir kehilangan kendali atas amarah mereka, tiba-tiba seorang lelaki tua yang bertugas membagikan batu roh di depan mereka menarik napas dalam-dalam dan berteriak dengan dingin diam, apakah kamu tidak menginginkan batu roh lagi? Gelombang suara bergulung-gulung bagaikan gelombang sungai, tiba-tiba turun dari langit dan bergemuruh menimpa kepala semua orang. Untuk sesaat, para murid yang gembira itu terdiam dan kaki mereka mulai gemetar. Pada saat ini, Fang Xing segera berdiri tegak, berpura-pura menjadi orang jujur, melihat sekelilingnya seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Untungnya, setelah sesepuh di depan menekan kawanan murid yang melakukan kekerasan itu dengan teriakan tiba-tiba, dia tidak mencari pelakunya, tetapi memanggil murid berikutnya yang harus menerima batu roh, dan terus membagikan batu roh dengan wajah tanpa ekspresi. Faktanya, mereka telah melihat perkelahian seperti itu berkali-kali sebelumnya, dan ada banyak perkelahian yang lebih serius daripada ini, dan banyak di antara mereka yang benar-benar marah. Sekte Tao selalu bersikap tidak berkomitmen terhadap pertikaian semacam itu. Lagi pula, bagi kaum muda, menjadi kompetitif belum tentu merupakan hal yang buruk. Perkelahian kelompok tidak boleh terjadi. Tetua Tao manapun dapat mencegah hal seperti itu terjadi. Namun, jika tidak ada perkelahian, bagaimana para murid ini dapat melampiaskan kekesalan mereka? Tentu saja, ini adalah latihan. Lagi pula, tidak peduli kualifikasi apapun yang dimiliki seorang murid, selama tingkat kultivasinya meningkat, ia dapat mencapai puncak dalam satu langkah dan dikagumi orang lain. Setelah menunggu beberapa saat dan melihat tidak ada sesepuh yang datang untuk menyalahkannya,
Fang Xing tiba-tiba menjadi sombong lagi dan membuat wajah provokatif pada murid yang lemah itu. Namun, murid itu takut setelah menderita kekalahan, jadi dia hanya menundukkan kepalanya dan berbaris, mengabaikan provokasi Fang Xing. Pendeta Tao yang gemuk itu mengetahui bahwa Fang Xing membuat masalah di belakangnya, jadi dia tidak punya pilihan selain menariknya ke hadapannya dan berusaha sekuat tenaga membujuknya untuk mengendalikan emosinya dan tidak berkonflik dengan orang lain tanpa alasan. Bagaimanapun, dalam Taoisme, kultivasi tetap merupakan hal yang paling penting. Fang Xing memprovokasi dia sebentar, dan murid yang lemah itu sudah menerima batu roh. Sebelum pergi, dia menatap tajam ke arah Fang Xing. Fang Xing menatapnya dengan jijik dan berbisik, dasar banci bodoh. Murid yang lemah itu sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar, tetapi lelaki yang seperti beruang itu menahannya dan berbisik, nanti aku akan memberinya pelajaran. Setelah berkata demikian, ia membawa murid yang lemah itu dan pergi. Fang Xing tiba-tiba merasa sedikit bosan, tetapi untungnya, tidak butuh waktu lama sebelum gilirannya tiba untuk menerima batu roh. Tetua yang membagikan batu roh itu meliriknya dan tiba-tiba berkata, "Anak muda, daripada memfokuskan energimu untuk berdebat dengan orang lain, lebih baik kau fokus pada kultivasi. Jika kau bisa memasuki gerbang dalam, seseorang secara alami akan membantumu meningkatkan kualifikasimu." Fang Xing terkejut, lalu dia menyadari bahwa sesepuh itu tahu apa yang baru saja dia lakukan, jadi dia tersenyum dan berkata, "Terima kasih atas bimbinganmu, aku akan bekerja lebih keras dan membawa kejayaan bagi Sekte Qingyun kita." Pembicaraan yang lancar, sang tetua juga tersenyum, mengambil tanda kayu Fang Xing, memeriksanya, mendaftarkannya, dan memberinya batu roh. "Saudara Fang, dengarkan aku. Setelah kita mendapatkan batu roh, kita akan segera kembali. Jangan berlama-lama di jalan, terutama dengan matamu. Apakah kamu mengerti? Jangan menatap mata orang lain. Bahkan jika seseorang memprovokasimu, berpura-puralah tidak mendengarnya." Pendeta Tao yang gemuk itu juga menerima semua batu roh, dan mereka berdua meninggalkan tim. Dalam perjalanan pulang, dia terus memberi instruksi kepada Fang Xing. "Apa artinya ini?" Fang Xing memutar matanya ke arahnya. "Ingat saja apa yang kukatakan. Apakah kakak laki-lakiku benar-benar bisa berbohong padamu?" Jejak ketidakberdayaan melintas di mata Taois gemuk itu, dan dia memasukkan batu roh itu ke dalam pelukannya seperti pencuri, seolah-olah dia takut orang lain akan merebutnya. Fang Xing tidak terlalu tertarik dengan benda itu. Lagi pula, dia masih memiliki sekitar 20 keping benda itu yang tersembunyi di dalam cincin dongtiannya. Dalam perjalanan pulang, dia melihat semakin banyak murid yang datang. Ada yang datang berkelompok, mengobrol dan tertawa, ada yang datang sendiri dengan tergesa-gesa, dan ada yang sombong dan mendominasi. Mereka sengaja memanggil pedang terbang di depan semua orang dan meluncur di atas pedang itu. Setiap kali mereka menukik ke atas kerumunan, mereka membuat semua orang berseru kaget dan memandang mereka dengan iri. Fang Xing mencemooh hal ini, menganggapnya sekadar pamer belaka. Secara teori, untuk meluncur di atas pedang, yang Anda butuhkan hanyalah kekuatan spiritual. Dengan memasukkan kekuatan spiritual ke dalam pedang terbang, pedang itu secara alami akan dapat terbang ke udara. Namun, ini adalah tindakan yang menghabiskan banyak energi spiritual. Dengan tingkat kultivasi para murid luar ini, mereka mungkin tidak dapat terbang lebih dari 30 meter sebelum energi spiritual mereka habis. Anda harus tahu bahwa bahkan kakak senior Ling Yun dan Xiao Jianming yang terkenal dari Sekte Qingyun menggunakan burung bangau putih dan elang besi sebagai tunggangan mereka. Mengapa mereka tidak menggunakan pedang terbang? Hanya saja metode ini menghabiskan terlalu banyak energi spiritual. Bahkan Fang Xing sendiri sekarang memiliki pedang terbang, tentu saja itu agak mencurigakan. Yang lebih mengejutkan lagi adalah beberapa murid dengan tatapan garang muncul dari waktu ke waktu di pinggir jalan, sambil menatap dingin ke arah kerumunan. Pendeta Tao yang gemuk itu menundukkan kepalanya, dengan hati-hati mematuhi prinsip untuk tidak melakukan kontak mata dengan siapapun, dan bergegas pergi sambil menarik lengan baju Fang Xing. "Mengapa orang menyebalkan ini selalu menatapku?" Saat Fang Xing berjalan, beberapa orang menatap tajam padanya dan dia tidak dapat menahan diri untuk bergumam dan mengumpat. Pendeta Tao yang gemuk itu terkejut dan dengan cepat merendahkan suaranya dan berkata, "Saudara muda Fang yang baik, aku tahu kamu tidak tahan diganggu, tetapi ini bukan saatnya bagimu untuk marah. Bagaimanapun, kultivasimu masih rendah. Sejujurnya, sekelompok orang ini adalah pengganggu di sekte. Mereka memblokir pinggir jalan ketika batu roh dibagikan, menunggu untuk memeras orang. Mereka ingin membuat masalah sekarang. Jika kamu melihat mereka, mereka akan mengira kamu memprovokasi mereka, dan mereka akan datang untuk memukulmu dan mengambil batu roh. Kepada siapa kamu bisa meminta keadilan?" Mata Fang Xing berbinar, dan dia bertanya dengan suara gemetar, "Sekte Dao tidak peduli." Ketika pendeta Tao yang gemuk itu mendengar suara gemetar Fang Xing,
ia mengira dirinya takut dan merasa lega. Setan kecil yang berani sekali, yang sudah resmi masuk Sekte Tao, masih saja harus bergantung padaku untuk perlindungannya, kan? Memikirkan hal ini, dia tiba-tiba merasa lega, dan dia menghela napas dan menceritakan semua yang dia ketahui. Aturan Sekte Tao secara alami tidak mengizinkan ini, tetapi itu hanya aturannya. Jika murid-murid berbakat tingkat A itu dirampok, mereka secara alami akan mengambil tindakan untuk menangkap mereka, tetapi bagi kita para murid tingkat D, siapa yang akan peduli dengan kita? Bahkan jika kami dirampok, para tetua hanya akan menganggapnya sebagai perselisihan kecil antara para murid dan tidak perlu dikhawatirkan. Lebih buruk lagi, pernah ada seorang saudara junior yang baru saja masuk Sekte Tao dan tidak memiliki latar belakang, dan dipukuli sampai mati. Para tetua Tao hanya mengatakan itu adalah kecelakaan dan menghukum pelakunya dengan kurungan selama 1 tahun. Semakin Fang Xing mendengarkan, semakin cerah matanya. Pendeta Tao yang gemuk itu tidak tahu bahwa dia sama sekali tidak takut, tetapi malah bersemangat. Aturan seperti itu terlalu manusiawi. Namun, Fang Xing tidak bertindak gegabah. Dia tahu bahwa ini bukan saatnya baginya untuk merampok orang lain dengan berani. Karena dia hanya berada di puncak kekuatan spiritual tingkat pertama, itu tidak cukup baginya untuk merajalela di sekte luar. Sang Tao yang gemuk sedang terburu-buru, ingin segera kembali ke lembah. Meskipun perampokan seperti itu terjadi dari waktu ke waktu di jalan, keadaan aman setelah kami kembali ke lembah. Tidak seorang pun akan merampok orang lain di lembah, ini juga merupakan aturan dalam Taoisme. Untungnya, hari masih pagi, belum banyak murid yang datang untuk mengumpulkan batu roh, juga tidak banyak orang bertampang ganas di pinggir jalan. Akan tetapi, tepat ketika mereka sampai di sebuah sungai pegunungan dan hendak kembali ke lembah tempat mereka tinggal dengan berjalan memutari kaki gunung di depan, mereka tiba-tiba melihat 2 atau 3 orang berdiri di depan mereka. Di antara mereka ada murid yang lemah dan lelaki kekar yang baru saja bertengkar. Mereka berdiri di tepi hutan, menoleh ke arah asal mereka, seolah-olah sedang menunggu seseorang. Ketika mereka melihat Fang Xing dan pendeta Tao yang gemuk itu, mereka segera menghampiri mereka dengan ekspresi tidak bersahabat. Orang menyebalkan ini menunggu di sini untuk menimbulkan masalah bagiku. Fang Xing langsung mengerti dan meregangkan tangan dan kakinya, siap memberi pelajaran pada banci ini. Namun, pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara dingin, "Adik Yu, kamu bangun pagi sekali hari ini." Pendeta Tao gemuk yang hendak membujuk Fang Xing agar tidak berdebat dengan orang lain tiba-tiba terkejut dan senyum pahit muncul di wajahnya. Dia berbalik dengan kaku, menangkupkan kedua tangannya dan membungkuk, sambil berkata dengan senyum masam, "Selamat pagi, kakak senior Liu." Yu Sanliang menyapa kakak senior Liu. Seorang pemuda berusia 20-an berjalan keluar dari hutan. Fang Xing mengamati lebih dekat dan mendapati bahwa dia ramping dan kuat, dengan kekuatan spiritual tingkat kedua. Dia tersenyum tipis, dan matanya penuh dengan penghinaan dan ejekan. Dia melirik Fang Xing, lalu tatapannya kembali pada Taois yang gemuk itu, dan tersenyum tipis, "Di mana upeti kali ini?" Di kejauhan, beberapa orang Mao Xiong yang hendak datang untuk membuat masalah melihat pria kekar ini menghalangi jalan Fang Xing dan pendeta Tao gendut. Mereka segera berhenti dan melihat ke arah itu dengan curiga. Awalnya, mereka mengira pria ini adalah teman pendeta Tao gendut, tetapi segera mereka menemukan bahwa ekspresi pendeta Tao gendut itu tidak benar. Mereka tiba-tiba senang dan tidak datang, tetapi berdiri di depan untuk menonton pertunjukan. "Haha, saudara muda Zhu, sepertinya kita tidak perlu melakukan apapun." Kedua orang ini sendiri-sendiri dalam masalah. Mao Xiong tersenyum dan menepuk bahu murid yang lemah itu. Murid yang lemah itu pun tampak lega, dan berkata dengan suara penuh kebencian, "Inilah yang mereka sebut kejahatan akan dihukum dengan kejahatan." Beberapa orang tertawa bersama, bersiap melihat Taois gemuk dan Fang Xing mendapat masalah. Ketika pendeta Tao yang gemuk itu melihat saudara Liu, wajahnya yang gemuk itu berubah menjadi lebih masam, dan dia membungkuk, memohon belas kasihan, "Saudara Liu, tolong ampuni aku. Bukankah kamu mengatakan bahwa aku akan memberimu batu spiritual yang aku peroleh di biro urusan lain-lain setiap 3 bulan, dan aku dapat menyimpan batu yang dikeluarkan oleh Sekte Tao? Aku sudah memberimu batu spiritual itu beberapa hari yang lalu." Tatapan mata kakak senior Liu tertuju, dan dia berkata dengan dingin, "Kamu berani tawar-menawar denganku?" Pendeta Tao yang gemuk itu terkejut dan berkata dengan tergesa-gesa, "Adik laki-laki, saya tidak berani, mohon kepada saudara senior Liu untuk menunjukkan belas kasihan." Tatapan kakak senior Liu sedikit melambat, dan dia melirik Fang Xing di samping Taois yang gemuk itu. Dia terbatuk pelan dan berkata, "Ya, aku memang mengatakan itu, tetapi sekarang aturannya harus diubah. Kamu dulu sendirian, tetapi sekarang kamu memiliki seekor monkey kecil di sisimu. Jumlah batu roh tentu saja harus digandakan, dari 1 setiap 3 bulan menjadi 2 setiap 3 bulan.
Pendeta Tao yang gemuk itu terkejut, dan dengan tergesa-gesa memohon dengan air mata di matanya kakak senior Liu, kakak muda Fang baru menjadi murid selama beberapa hari. Aku mohon padamu untuk memberiku sedikit muka dan membiarkan dia pergi. Wajah, kamu pikir kamu siapa? Haruskah aku memberimu wajah? Wajah kakak senior Liu berubah dingin, dan tiba-tiba dia mengangkat tangannya dan menamparkan wajah Taois gendut itu, sambil memarahi aku sudah menunjukkan belas kasihan dengan meninggalkanmu satu batu spiritual. Jika kau berani mengomel lagi, aku tidak akan meninggalkanmu satu batu pun. Wajah pendeta Tao yang gemuk itu langsung membengkak. Ia ingin mengatakan sesuatu yang lain, tetapi ia bertemu dengan tatapan tajam dari kakak senior Liu. Ia hanya bisa menatap Fang Xing seolah memohon padanya untuk menyerahkan batu roh itu dengan patuh dan tidak pernah menunjukkan amarah itu lagi. Hei, kakak senior Su, aku tidak mengatakan hal buruk tentangmu, tetapi karena kamu mengenal pahlawan seperti kakak senior Liu, mengapa kamu tidak memperkenalkannya kepadaku lebih awal? Fang Xing telah menonton dengan dingin, tetapi ketika dia tiba-tiba melihat tatapan dingin kakak senior Liu yang datang ke arahnya, dia segera tersenyum nakal, mengeluh kepada pendeta Tao yang gemuk itu, mengeluarkan batu roh dari tangannya, dan berkata sambil menyeringai, kakak senior Liu, aku dapat melihat dari penampilannya bahwa kamu adalah seorang pria dengan kultivasi yang tinggi dan kebenaran yang besar. Aku baru saja bergabung dengan sekte ini, dan aku hanya ingin mengenal saudara-saudara senior di sekte ini. Terimalah batu roh ini. Jangan bersikap sopan kepadaku, atau kamu akan memandang rendah aku. Ketika kakak senior Liu melihat batu roh merah yang dipegangnya dengan kedua tangannya, dia sedikit terkejut. Meskipun kata-kata Fang Xing tidak masuk akal dan lebih terdengar seperti kata-kata bandit daripada kata-kata seorang pengikut Tao, dia masih mengerti arti tersirat dari kata-katanya. Dia tidak bisa menahan perasaan senang, berpikir dalam hati bahwa monkey kecil ini benar-benar sangat masuk akal sehingga dia mengira dirinya adalah orang penting di sekte Tao dan siap menyerahkan batu roh agar dia bisa melindunginya di masa depan. Beruang berbulu dan banci yang berada jauh melihat pemandangan ini dan merasa sedikit jijik. Mereka mengira anak ini hanya sulit dihadapi dengan kata-kata, tetapi begitu dia melihat seseorang yang galak, bukankah dia akan secara otomatis menawarkan batu roh di tangannya? Orang-orang seperti ini benar-benar penuh kebencian. Setelah orang yang memeras mereka pergi, mereka harus memberinya pelajaran. Di sisi lain, Fang Xing memiliki senyum yang sangat tulus di wajahnya. Ditambah lagi, dia terlalu muda dan tidak terlihat seperti tipe orang yang akan mengatakan satu hal dan bermaksud lain, jadi orang-orang tidak mencurigainya. Kakak senior Liu langsung tersenyum dan berkata, adik junior ini lebih bijaksana daripada kamu. Adik junior Yu, mengapa kamu tidak memperkenalkan adik junior yang begitu baik kepadaku lebih awal? Haha, adik junior, jangan khawatir, Liu pasti akan menjagamu dengan baik di masa depan. Sambil tersenyum, dia mengulurkan tangan untuk mengambil batu roh itu tanpa ragu-ragu. Namun, tepat ketika jarinya hendak menangkap batu roh itu, tangan Fang Xing tiba-tiba bergetar, dan batu roh itu jatuh ke tanah. Oh, jangan rusak. Fang Xing terkejut dan segera berjongkok untuk mengambilnya. Kamu memang seorang pemula yang baru saja memulai. Aku belum pernah mendengar tentang batu roh yang bisa rusak. Kakak senior Liu mencibir dalam hati dan menunggu Fang Xing menyerahkan batu roh kepadanya. Para banci di kejauhan bahkan lebih menghina. Mereka tidak menyadari bahwa wajah pendeta Tao yang gemuk itu telah berubah drastis saat ini, seolah-olah dia telah menyadari sesuatu. Saudara Liu, kamu harus menerima pemberianku dengan senyuman. Fang Xing berdiri, berkata sambil tertawa pelan, lalu mendorong pergelangan tangannya ke depan. Kakak senior Liu hendak mengatakan sesuatu yang sopan ketika tiba-tiba dia merasakan hawa dingin di perut bagian bawahnya. Dia langsung terkejut dan energi spiritual di tubuhnya secara tidak sadar pulih kembali. Namun, pada saat ini, Fang Xing tiba-tiba melangkah mundur dan mengeluarkan belati berkilau dari perutnya. Kemudian, dengan tubuh kecilnya, dia menendang ke depan dengan aneh dan meninju perutnya dengan keras. Dengan baik, kakak senior Liu segera membungkuk, dan keringat dingin muncul di dahinya. Pukulan Fang Xing tidak hanya menghancurkan energi spiritual pelindungnya, tetapi juga menghantam lukanya dengan keras. Rasa sakitnya begitu parah hingga tak terlukiskan. Ketiga orang itu, Mao Xiong, Sisi, dan yang lainnya, yang sedang menonton kesenangan itu dengan santai di kejauhan, tampak seperti mereka baru saja dipukul. Ekspresi wajah mereka tiba-tiba menjadi sangat aneh. Mereka semua terkejut, kaget, dan ketakutan, dan murid yang lemah itu bahkan hampir ketakutan sampai ke tanah. Dilihat dari ekspresi mereka saja, mereka tampak lebih seperti telah ditikam daripada kakak senior Liu. Dengan aksi mengambil batu roh sebagai kedok, Fang Xing menghunus pisau dan menusukkannya, pada saat yang sama melompat mundur, menghunus pisau, lalu melangkah maju dan meninju luka itu dengan keras untuk mencegahnya menggunakan energi spiritualnya untuk melindungi tubuhnya dan kemudian mengumpulkan kekuatan untuk melawan.
Lagi pula, pria di depannya adalah seorang kultivator spiritual tingkat 2 standar. Kekuatan keseluruhannya jauh lebih tinggi daripada seorang kultivator spiritual tingkat pertama. Bahkan jika dia ditusuk, dia akan sangat menakutkan jika dia menjadi gila. Jangan lakukan itu, atau lakukan secara ekstrim. Fang Xing tumbuh dengan ide ini yang ditanamkan dalam dirinya. Meskipun kakak senior Liu telah mencapai kekuatan spiritual tingkat kedua, dia masih merasakan sakit yang tajam di perut bagian bawah dan kelelahan setelah terkena pisau dan pukulan. Saudara Liu, bagaimana dengan penghormatan bakti ini? Fang Xing terkekeh, berbalik, berdiri di belakang kakak senior Liu, dan menendang punggungnya. Kakak senior Liu jatuh ke tanah, wajahnya tertutup debu. Luka di perutnya robek karena tindakan ini, dan rasa sakitnya semakin parah. Dia membungkuk seperti udang, memegang perutnya erat-erat dengan kedua tangan, dan darah menyembur keluar. Dasar orang menyebalkan kecil, beraninya, kau menyerang, aku secara diam-diam. Kakak senior Liu menggertakkan giginya dan berteriak, tampak seperti orang tangguh, dia bahkan tidak meminta belas kasihan. Dengan sedikit kewaspadaan ini saja, kamu ingin meniru orang lain dan menjadi perampok. Fang Xing mencibir dan bersiap mencari untuk melihat apakah orang ini membawa sesuatu yang berharga. Namun, pada saat ini, kakak senior Liu diam-diam memeluknya dan dengan sengaja berteriak, orang menyebalkan kecil, aku mengaku kalah hari ini, tetapi kamu, jangan berpikir, kamu bisa mengalahkanku. Saudara Fang, hati-hati. Tiba-tiba, pendeta Tao yang gemuk itu berseru. Dari arahnya, dia bisa melihat tindakan kakak senior Liu. Fang Xing mencibir, hei, dan tiba-tiba menyerbu ke depan. Dia mengangkat belati di tangannya dan memakukan lengan saudara Liu, yang hendak diangkat, ke tanah. Saudara Liu menjerit dan sebuah pedang kecil jatuh dari tangannya dengan bunyi berdenting. Pedang kecil itu panjangnya sekitar 1 kaki, dengan beberapa ukiran indah di atasnya, dan terlihat sangat luar biasa. Kau benar-benar tidak akan menangis sampai melihat peti mati itu, dan kau masih ingin mengorbankan pedang terbang untuk menyakitiku. Fang Xing mencibir dan menendang perut kakak senior Liu 2 kali, membuatnya menjerit kesakitan. Dia juga seorang pria tangguh, tapi orang menyebalkan kecil ini terlalu kejam dan terus-menerus memukul lukanya. Bahkan orang yang paling kuat sekalipun tidak sanggup menahan rasa sakit seperti itu. Fang Xing mengambil pedang kecil di tanah, melihatnya, dan menaruhnya ke dalam pelukannya. Dia baru saja mengenalinya dan menemukan bahwa itu sebenarnya adalah pedang terbang dengan 7 alat ajaib. Ini adalah hal yang baik dan tepat untuknya. Pedang api emas 9 ular, meskipun kualitasnya jauh lebih baik daripada pedang terbang ini, menghabiskan terlalu banyak kekuatan spiritual dan tidak dapat digunakan dengan mudah karena tidak dapat dilihat di depan umum. Saudara Fang, kembalikan pedang itu kepadanya. Sekte Dao memintanya untuk mengambilnya dari paviliun senjata ajaib saat ia bergabung dengan Sekte Abadi. Pedang itu tidak boleh dirampas. Jika kau mengambilnya dengan paksa, para tetua Sekte Dao pasti akan menghukummu. Melihat hal itu, pendeta Tao yang gemuk itu buru-buru berbisik kepada Fang Xing. Ketika kakak senior Liu mendengar apa yang dikatakannya, dia menggertakkan giginya dan berteriak, kamu sangat kejam. Kamu bekerja sama dengan bocah nakal seperti ini, untuk merencanakan melawanku. Setelah aku pulih dari luka-lukaku, aku pasti akan membasmimu. Ketika pendeta Tao yang gemuk itu mendengar ini, wajahnya tiba-tiba berubah menjadi terkejut, seolah-olah dia sudah mengantisipasi balas dendam gila saudara Liu di masa mendatang. Ketika dia memikirkan hal ini, seluruh wajah gemuknya berubah pucat. Betapa konyolnya. Apakah menurutmu aku akan memberimu kesempatan untuk membalas dendam? Fang Xing tersenyum dingin saat mendengar ini, dan pedang kecil di tangannya menebas leher kakak senior Liu. Kau masih berani, membasmiku. Kakak senior Liu merasa ngeri, tetapi masih berhasil berteriak. Pendeta Tao yang gemuk itu juga terkejut dan tanpa sadar mencengkeram lengan baju Fang Xing. Dia benar-benar takut setan kecil ini akan membasmi kakak senior Liu dengan marah. Menurut pemahamannya tentangnya, setan kecil ini tidak mampu melakukan hal seperti itu. Namun, Sekte Dao adalah Sekte Dao, bukan Sekte Ibel. Hukuman kurungan selama 1 tahun setelah membasmi seseorang adalah karena pembasminya memiliki bakat luar biasa dan keluarga kaya. Jika seorang murid tingkat D tanpa latar belakang membasmi seseorang, belum lagi diusir dari keluarga, bahkan kehilangan nyawa pun bisa jadi kemungkinan. Saat ini, di puncak gunung yang jaraknya setidaknya 10 mil dari hutan ini, terdapat pohon pinus tua dengan mahkota seperti kanopi. Di bawah pohon pinus tua itu, 2 orang tua sedang bermain catur. Yang satu berambut hitam dan berwajah kekanak-kanakan dengan kulit kemerahan, sedangkan yang satunya berwajah muda dengan rambut putih. Keduanya telah memainkan permainan catur ini selama sebulan, tepatnya hari ke-33, dan permainannya baru setengah jalan. Berapa banyak murid yang kamu rekrut kali ini yang kamu perhatikan?
Pemuda berambut putih itu memegang sepotong hitam di tangannya, merenung cukup lama, lalu tiba-tiba bertanya dengan lembut. Orang tua berambut hitam itu tersenyum dan berkata, lumayan, ada 10 kualifikasi kelas A, di luar dugaanku. Pemuda berambut putih itu tersenyum tanpa berkata sepatah kata pun, matanya tertuju pada papan catur. Pria tua berambut hitam itu tiba-tiba teringat bahwa pemuda berambut putih itu bertanya kepadanya berapa banyak yang telah dia perhatikan, jadi dia ragu sejenak dan menjawab, di antara 10 talenta tingkat A, 3 berasal dari keluarga kaya, 2 berasal dari keluarga bangsawan, dan ada 1 yang bernama Hawking, yang telah mencapai tingkat kultivasi kedua ketika dia memasuki sekte tersebut. Jika tidak ada yang tidak terduga terjadi, dia akan menjadi orang pertama dalam kelompok murid ini yang memasuki sekte dalam. Apa yang dia maksud adalah bahwa dia memperhatikan 6 dari lebih dari 1000 murid baru. Pemuda berambut putih itu masih tersenyum, matanya menatap ke satu tempat, bermain catur tanpa berkata sepatah kata pun. Orang tua berambut hitam itu tersenyum pahit dan berkata, berapa banyak yang diperhatikan Paman Master. Pemuda berambut putih itu tersenyum dan berkata, 1, dan saya baru menyadarinya. Wajah lelaki tua berambut hitam itu berubah, dan pikirannya tertuju ke arah yang dituju oleh pemuda berambut putih itu. Dia segera mengerti siapa yang dimaksud oleh pemuda berambut putih itu, dan dengan ragu berkata, berapa usianya, dan dia begitu kejam. Paman, apakah Anda ingin saya menghukumnya? Pemuda berambut putih itu menjatuhkan bidak catur dan meletakkannya di depan lelaki tua berambut hitam, lalu berkata lembut, mainkan catur. Pada saat melakukan gerakan, ia tampak melirik ke langit secara sengaja atau tidak sengaja. Di atas langit, 9 peti mati gantung melayang di langit berbintang, tak bergerak dan selamanya menstabilkan dunia. Mereka tampak seperti santo pelindung benua ini, atau seperti pedang yang tergantung di atas kepala. Aku tidak akan membasmimu. Pada saat ini, menghadapi ketangguhan kakak senior Liu, Fang Xing tersenyum dan berkata, tetapi aku akan mempersulitmu untuk menimbulkan masalah padaku di masa depan. Saat dia tertawa, matanya tiba-tiba menjadi dingin, dan pedang terbang di tangannya menusuk dan menusuk, dengan beberapa suara pu, dia menusuk kaki, pinggang, dan lengan saudara Liu beberapa kali. Darah segera menyembur keluar, dan saudara Liu segera melolong seperti nangui yang disembelih. Fang Xing berdiri, menatap pedang terbang di tangannya, dan berkata dengan menyesal sayang sekali, itu bukan milikku. Setelah mengatakan itu, dia melemparkannya begitu saja ke sungai di sampingnya. Dengan suara berdenting, tidak ada yang tahu di mana benda itu mendarat. Dia berjongkok lagi, menginjak leher saudara Liu agar tidak bergerak, mengulurkan tangan dan memeriksa tubuhnya, mencari 2 batu spiritual, dan memasukkannya ke dalam pelukannya tanpa ragu-ragu. Kemudian dia mengulurkan tangan dan mengeluarkan pisau yang dipaku di lengannya, menyeka darah di pakaiannya, menyimpannya dengan hati-hati, bertepuk tangan, dan berkata dengan mudah ayo pergi. Wajah pendeta Tao yang gemuk itu pucat pasi. Dia mengikutinya dari dekat, berharap dia bisa segera meninggalkan tempat penyembelihan Nangui ini. Keahlian Fang Xing dan ketenangannya dalam melakukan hal-hal ini membuatnya merasakan ketakutan yang besar. Adik Fang, kau tidak akan menghancurkannya, kan? Tidak semudah itu untuk membuatnya cacat. Hanya saja, ia akan butuh waktu lebih lama untuk pulih. Ia akan kesulitan berjalan setidaknya selama 3 hingga 5 bulan. Pendeta Tao yang gemuk itu tertegun sejenak, lalu buru-buru berkata bukankah dia akan kembali untuk membalas dendam dalam 3 sampai 5 bulan. Fang Xing tersenyum dingin dan berkata, setelah 3 hingga 5 bulan, bahkan jika kita berhadapan langsung, akulah satu-satunya yang akan menindasnya. Dia berbicara dengan sangat percaya diri, bahkan dengan nada merendahkan. Akan tetapi, setelah mendengar ini, pendeta Tao yang gemuk itu tidak dapat menahan erangan dalam hatinya. Menurut pendapatnya, kakak senior Liu berada pada tingkat kedua ketangkasan spiritual, jadi bagaimana dia bisa dengan mudah ditangani hanya dalam 3 hingga 5 bulan. Pada saat ini, di pinggir jalan, Mao Xiong, Sisi dan 3 orang lainnya gemetar ketakutan dan ingin menyelinap pergi, tetapi dihentikan oleh Fang Xing. Ah, Banci, kamu di sini juga, kebetulan sekali. Murid yang lemah itu menggigil, dan tiba-tiba kakinya gemetar, dan dia bahkan tidak dapat berjalan. Mao Xiong sedikit lebih berani. Ia berhasil tetap tenang dan berpura-pura tidak berekspresi. Ia berkata, kami sedang menunggu seseorang di sini. Apa yang ingin kau lakukan? Betapapun tenangnya dia berpura-pura, suaranya tidak dapat menahan gemetar. Fang Xing terkekeh, menepis tangan Taois gemuk yang menarik lengan bajunya, memegang pisau pendek di tangannya, dan melangkah maju dengan langkah angka 8. Berhenti bicara omong kosong dan serahkan saja. Serahkan apa? Murid yang lemah bersembunyi di belakang Mao Xiong, dan Mao Xiong juga ingin bersembunyi, tetapi pisau itu sudah ada di depannya. Wajahnya pucat, tetapi dia masih bisa menopang tubuhnya dan berbicara. Apa yang ingin kau serahkan?
Berhentilah berpura-pura bingung. Apa kau ingin aku menyakitimu sebelum kau tahu apa yang harus kau serahkan? Fang Xing tampak garang, matanya menjelajahi beruang berbulu itu, seolah mencari tempat untuk memotongnya. Mao Xiong masih sedikit enggan, tetapi murid yang lemah itu benar-benar takut. Dia bersembunyi di belakang Mao Xiong tanpa memperlihatkan kepalanya, tetapi melemparkan batu roh di tangannya dan berteriak, ambillah dengan cepat. Itu salahku tadi. Aku seharusnya tidak melihatmu. Aku tidak akan berani melakukannya lagi. Fang Xing mengulurkan tangan dan mengambil batu roh itu, lalu memiringkan kepalanya untuk melihat beruang itu di mana milikmu. Milikku, kamu juga mau. Beruang berbulu itu ketakutan. Ekspresi Fang Xing berubah dan dia tampak sedikit tidak sabar. Dia mengayunkan pisaunya dan hendak menusuknya. Ambillah. Hati Mao Xiong bergetar, dan dia buru-buru menyerahkan batu roh. Fang Xing mengambilnya lagi dan melihat ke arah murid kurus ketiga, yang jelas-jelas diseret ke sini oleh beruang berbulu dan banci untuk membantu. Kali ini, dia tidak perlu mengatakan apa-apa, pria itu menyerahkan batu roh dengan patuh, dan sangat jujur. Fang Xing melemparkannya ke tangannya dengan puas, lalu melotot ke arah ketiga pria itu dan menyuruh mereka keluar. Melihat ketiga orang itu berlarian dengan panik, Fang Xing berkata kepada pendeta Tao yang gemuk itu dengan bangga, baiklah, beginilah cara kami mendapatkan batu roh. Fang Xing sangat puas dengan hasil panen hari ini, tetapi pendeta Tao yang gemuk itu sedikit ragu dan merasa pusing bahkan ketika berjalan. Baiklah, dasar beruang pengecut, kau pantas diganggu. Setelah kembali ke rumah kayu, Fang Xing mencuci mukanya. Melihat pendeta Tao yang gemuk itu masih pucat pasi, dia menjadi marah dan menuangkan air ke atas pendeta Tao yang gemuk itu, membasahi pendeta Tao yang gemuk itu seperti ayam yang tenggelam. Namun, setelah terstimulasi oleh air dingin itu, dia akhirnya tersadar. Dia menarik napas panjang dan mendesah, adik muda Fang, setelah kejadian ini, aku benar-benar mengagumimu. Kau tidak menuruti perintahku sebelumnya. Tidak, aku tahu dari dunia pengobatan bahwa orang sepertimu pasti bukan orang biasa. Pendeta Tao yang gemuk itu terkekeh, tetapi tentu saja tidak berani mengatakan yang sebenarnya kepada Fang Xing. Sebenarnya, dia tidak punya pilihan lain selain berteman dengan Fang Xing sejak awal. Bagaimanapun, anak ini sangat berani dan kejam. Meskipun dia jauh lebih tua darinya, dia tidak sebanding dengannya, tidak peduli bagaimana dia melihatnya. Jadi dia hanya memanfaatkan situasi dan berteman dengannya. Dia juga berpikir bahwa dengan karakter Fang Xing, jika dia tidak mati muda, dia tidak akan berada di bawah kendali orang lain untuk waktu yang lama. Dia mungkin juga menghabiskan sejumlah uang dan memainkan kartu emosional sekarang. Di masa depan, ketika anak ini menjadi sukses, mungkin dia akan menjaganya keluar dari persahabatan mereka. Oleh karena itu, dalam hal ini, persahabatan antara pendeta Tao gemuk dan Fang Xing lebih pada memanfaatkan pikiran orang lain, atau mungkin mentalitas investasi. Hal ini dapat dimengerti. Tentu saja, tokoh-tokoh kecil dalam Taoisme juga memiliki cara mereka sendiri untuk mencari nafkah. Kemudian, pendeta Tao yang gemuk itu menemukan bahwa meskipun anak ini galak, dia tidak sombong seperti murid-murid Tao lainnya. Selain itu, meskipun dia masih muda, dia memiliki banyak pengalaman di dunia dan dapat bergaul dengan baik dengannya. Hal ini membuatnya, seorang tokoh kecil yang tidak memiliki teman dalam Taoisme, benar-benar ingin berteman dengannya. Tentu saja, mentalitas investasi masih memainkan peran utama. Namun, penampilan Fang Xing mengecewakannya. Begitu dia memasuki gerbang Tao, aura agung yang dia tunjukkan di bidang pengobatan tiba-tiba menghilang. Dia hanya makan dan tidur sepanjang waktu, seperti orang kelas 2 yang hanya membuang-buang waktu. Orang-orang seperti itu biasanya akan diusir dari gunung setelah 3 tahun. Pendeta Tao yang gemuk itu tentu saja merasa sedikit menyesal, tetapi dia tidak berani melampiaskannya karena amarah Fang Xing. Sampai hari ini, Fang Xing menunjukkan keahliannya dan membasmi Liu Feng dalam waktu singkat. Dia juga merampok 3 murid kelas C dengan cara yang kurang ajar, yang benar-benar membuatnya takut. Pendeta Tao yang gemuk itu bahkan tidak pernah memikirkan hal seperti itu. Menurutnya, menindas orang lain boleh saja, tetapi Anda harus menindas mereka yang lebih lemah dari Anda. Mengapa bocah kecil ini hanya memilih mereka yang lebih kuat darinya untuk ditindas? Baru setelah Fang Xing menuangkan baskom berisi air dingin ke kepalanya, dia akhirnya mengerti apa yang ditakutkannya. Bukankah alasan berteman dengan orang ini karena dia berani berpikir dan bertindak? Kalau dia tidak punya keberanian seperti itu, tidak perlu bagiku berteman dengannya. Selain itu, dia diam-diam mendesah dalam hatinya, anak ini adalah naga yang tidak aktif. Jika dia tidak menyerang, tidak apa-apa. Namun begitu dia menyerang, dia kejam. Bagaimana mungkin anak seperti ini khawatir tentang tidak adanya kesempatan untuk berhasil? Teman-teman yang saya miliki sekarang adalah modal saya. Begitu dia sukses, hari-hari baik saya akan datang.
Tentu saja, meskipun Taois gendut itu 2 kali lebih berani, dia tidak dapat membayangkan bahwa naga yang tertidur di dalam hatinya tidak setenang yang dia kira. Hanya dalam waktu setengah bulan setelah memasuki Sekte Tao, itu telah melakukan hal yang besar. Jika orang awam mencoba memahami naga yang sedang berhibernasi, ia akan berpikir bahwa naga tersebut sedang menunggu waktu yang tepat untuk menyerang. Faktanya, alasan mengapa naga tersebut tidak aktif mungkin karena ia sudah kenyang dan perlu tidur siang untuk beristirahat. Kalau dia tahu tentang hal itu, mungkin pendeta Tao yang gendut itu tidak akan senang, tetapi malah takut. Ngomong-ngomong, adik muda Fang, kamu baru saja merampok mereka seperti ini, apakah kamu tidak takut dengan balas dendam mereka? Sekarang alur pikirannya sudah jernih, pikirannya menjadi lebih fleksibel, dan pendeta Tao yang gemuk itu dengan hati-hati bertanya kepada Fang Xing tentang rencana selanjutnya. Sejauh pengetahuannya, kakak senior Liu bukanlah pendatang baru di Sekte Tao, melainkan sudah menjadi anak Tao dan telah berada di Sekte Tao selama 4 tahun. Orang seperti ini mungkin tidak sesederhana yang dipikirkan Fang Xing. Jika aku takut akan balas dendamnya, seharusnya aku membiarkan dia menindasku dan menyerahkan sumber daya kultivasi yang menyedihkan ini kepadanya. Fang Xing berkata dengan nada meremehkan, jadi, jika aku takut akan balas dendam Wang Zi, seharusnya aku bekerja dengan patuh di ladang tanaman obat dan membiarkan dia menindasku. Jika aku takut akan balas dendammu, ketika kamu datang ke ladang tanaman obat untuk menimbulkan masalah bagiku, seharusnya aku berlutut dan bersujud kepadamu dan memohon pengampunanmu. Fang Xing merapikan rambutnya yang basah dan melirik pendeta Tao yang gemuk itu dengan tidak senang. Adik Fang, aku tidak punya niat lain. Pendeta Tao yang gemuk itu ketakutan saat melihat suara Fang Xing yang berat, dan dia segera berdiri dan menjabat tangannya. Duduklah, aku tidak bilang kamu punya niat lain. Fang Xing melambaikan tangannya, melempar baskom itu, dan berkata, aku hanya bilang, aku tidak akan hidup seperti itu, Namui tua, kau terlalu bodoh, penakut, jelek, serakah, kau tidak punya bakat untuk berlatih, kau malas, oh, ngomong-ngomong, aku tadinya mau memujimu, apa yang harus kupuji, lupakan saja. Kau benar-benar tidak punya kelebihan. Pendeta Tao yang gemuk itu memasang wajah masam dan bergumam pelan, nama belakangku adalah Yu. Fang Xing mengeluarkan 2 batu roh dari sakunya dan melemparkannya ke pendeta Tao yang gemuk itu, sambil berkata, ambillah dan gunakanlah. Sekalipun kamu bodoh, malas, atau jelek, kamu tetaplah temanku. Aku tidak bisa memperlakukanmu dengan tidak adil. Pendeta Tao yang gemuk itu melambaikan tangannya dengan penuh semangat, tidak, pakai saja sendiri. Ambil saja jika kau memintaku. Aku tidak butuh benda kecil ini. Fang Xing melotot ke arah pendeta Tao yang gendut itu dan memaksanya untuk menerimanya. Dia sangat pandai dalam memenangkan hati orang-orang, tapi tentu saja, dia selalu memiliki aura bandit. Pendeta Tao yang gemuk itu memandang 2 batu roh di tangannya dan hampir menangis karena kegembiraan. Aku hanya berpikir kalau anak ini akan bisa membantu urusanku setelah dia sukses, tapi aku tidak menyangka kalau aku bisa mendapatkan 2 batu roh dengan harga semurah itu. Setelah 7 tahun belajar, saya hanya diperas oleh orang lain. Ini pertama kalinya saya melihat barang milik orang lain jatuh ke tangan saya. Untuk sesaat, emosi ini mencairkan rasa takut, dan tampaknya balas dendam kakak senior Liu pun tidak tampak begitu menakutkan. Pria gendut ini terlalu pemalu. Dia diganggu seperti Namui. Setelah akhirnya mengantar pergi pendeta Tao gemuk yang mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya, Fang Xing menggelengkan kepalanya tak berdaya dan mengeluarkan cincin Dongtian untuk melihatnya. Dengan infus kekuatan spiritual dan pikiran, pedang terbang merah yang panjangnya lebih dari 2 kaki muncul di tangannya. Badan pedang itu berwarna merah dan bercorak api keemasan, dengan 9 ular kecil melingkar di atasnya. Itulah pedang api emas 9 ular. Aku juga harus lebih mengenal pedang terbang dan semacamnya. Aku tidak bisa bertahan hidup dalam Taoisme hanya dengan pedang pendek. Dia berbicara pada dirinya sendiri. Sebenarnya, 2 hal yang terjadi pada siang hari itu tampaknya dapat dilakukannya dengan mudah. Tetapi hanya dia yang tahu betapa berbahayanya hal itu. Kultivasi sejati Liu Feng lebih tinggi darinya, dan dia sudah dewasa. Jika dia berhadapan langsung dengannya, dia mungkin akan berada dalam bahaya besar. Selain itu, Liu Feng telah dirobohkan olehnya, tetapi dia diam-diam mengeluarkan pedang terbang. Saat itu, Fang Xing merasa seperti sedang ditatap oleh ular berbisa, dan semua bulu di tubuhnya berdiri. Kepekaan bawaannya membuatnya menyadari kengerian pedang terbang. Jika dia tidak berada di Sekte Tao, di mana orang tidak dapat dibasmi sesuka hati, Liu Feng pasti sudah mati sekarang. Akan tetapi, meskipun dia tidak membasmi Liu Feng, dia tidak menunjukkan belas kasihan dan memotong beberapa urat vitalnya. Jika urat utama seseorang robek, ia akan menjadi orang cacat di dunia sekuler, tetapi Taoisme mempunyai obat rahasia untuk penyembuhan yang dapat menyembuhkan penyakit tersebut. Namun,
Tulang lebih sulit disembuhkan daripada daging, dan urat lebih sulit disembuhkan daripada tulang. Urat Liu Feng patah, dan bahkan dengan obat rahasia, butuh waktu beberapa bulan untuk sembuh. Ini akan memberi Fang Xing cukup waktu untuk meningkatkan kultivasinya. Ketika level kultivasinya meningkat, dia tidak akan takut bahkan jika mereka datang mencarinya. Hal lain, Fang Xing menemukan bahwa memang sangat penting untuk memiliki beberapa alat sihir untuk membela diri di Sekte Tao, jadi dia teringat pedang api emas 9 ular miliknya, yang merupakan pedang terbang tingkat menengah standar dengan kekuatan besar. Semuanya tergantung pada apakah dia bisa mengendalikannya. Penyakit. Fang Xing mencoba menuangkan kekuatan spiritualnya ke pedang api emas 9 ular dan berteriak. Dalam sekejap, pedang itu menyala, memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan, dan benar-benar melayang di udara. Fang Xing merasa bahwa begitu dia memikirkannya, pedang itu akan terbang dan membasmi semua musuh yang menghalangi jalannya. Pada saat yang sama, seekor ular kecil di pedang mengangkat kepalanya dan mengangguk sedikit, seolah-olah hendak menerkam dan membasmi seseorang. Tatapan mata Fang Xing berubah tajam, dia tuangkan seluruh energi spiritual yang tersisa di tubuhnya ke dalamnya. Dalam sekejap, 9 ular kecil terbang keluar dan berubah menjadi 9 cahaya keemasan yang melingkari pedang terbang itu, yang sangat indah. Namun, saat ke-9 ular kecil itu terbang, Fang Xing merasa energi spiritual di tubuhnya kosong dan dia merasa pusing. Dia buru-buru menarik energi spiritualnya, terengah-engah, dan ke-9 ular kecil itu kembali ke tubuh pedang, dan kemudian pedang terbang itu jatuh ke tanah dengan bunyi dentang. Terlalu dipaksakan, kultivasinya masih terlalu rendah. Fang Xing berbisik bahwa meskipun dia telah mencapai puncak kekuatan spiritual tingkat pertama, itu masih belum cukup untuk mengendalikan pedang terbang ini. Sepertinya aku masih perlu meningkatkan kultivasiku terlebih dahulu. Fang Xing mengembalikan pedang api emas 9 ular ke dalam cincin Dongtian, duduk kembali di tempat tidur, mengeluarkan batu roh dan mulai berlatih. Terus terang saja, pintu ini tidak lebih dari sarang bandit lainnya. Jika Anda memiliki kemampuan, Anda akan menindas orang lain. Jika Anda tidak memiliki kemampuan, Anda akan ditindas. Hari-hari bercocok tanam sangat membosankan. Seberapa mudahkah tetesan air menyatu menjadi sungai dan akhirnya menjadi laut? Kebenaran yang paling sederhana adalah Anda harus makan sedikit demi sedikit. Bagaimana Anda bisa menjadi gemuk hanya dengan makan sedikit saja? Begitu pula dengan Fang Xing. Ia pikir ia akan segera menembus level kedua kekuatan spiritual, tetapi setelah berlatih selama sebulan lagi sejak ia memiliki kemampuan ini, ia masih terjebak di titik terjepit ini. Dia merasa seolah-olah ada semacam penghalang di antaranya, yang mencegahnya menyebarkan energi spiritual ke seluruh tubuhnya. Ini adalah perasaan yang sangat tidak berdaya. Saya hanya selangkah lagi dari kesuksesan, tetapi saya tidak dapat melewatinya. Namun, selama beberapa hari ini, sebuah peristiwa besar terjadi di antara murid-murid luar Sekte Qingyun, yang menarik perhatian semua orang. Konon, seorang murid luar bernama Hou Qing pergi ke lembah Danxia untuk mengunjungi seorang murid perempuan beberapa hari ini. Keduanya tampak seperti kenalan lama, tetapi ketika baru saja tiba di gerbang lembah Danxia, ia dihentikan oleh 3 murid tingkat ketiga Lingdong. Ketiga orang itu melihat bahwa ia sendirian, orang asing, mengenakan pakaian yang indah, dan memiliki liontin giok yang sangat luar biasa di pinggangnya, sehingga mereka berpikir untuk memerasnya. Hou Qing tidak berkata apa-apa, tetapi dengan senyuman di wajahnya, dia mengayunkan pedangnya tanpa meninggalkan jejak, mengalahkan 3 orang berturut-turut, dan pergi dengan marah. Untuk sesaat, semua murid luar terkejut. Pria bernama Hou Qing adalah murid sekte luar yang memasuki sekte abadi bersama dengan yang lainnya. Sekarang, hanya dalam waktu 6 bulan, dia telah mencapai tingkat kultivasi untuk mengalahkan 3 murid tingkat ketiga Lingdong berturut-turut. Selama beberapa waktu, Hou Qing menjadi terkenal dan menimbulkan banyak kontroversi. Selama beberapa waktu, ia disembunyikan sebagai pemimpin murid luar sekte Qingyun. Beberapa bahkan menegaskan bahwa Hou Qing akan menembus tingkat keempat gerakan spiritual dalam waktu 1 tahun dan menjadi murid dalam sekte Qingyun. Hou Qing, apakah dia yang menangkapku? Setelah pendeta Tao yang gemuk itu menyebut orang ini, Fang Xing tiba-tiba teringat dan menatap pendeta Tao yang gemuk itu dengan niat buruk. Aku ingat kamu dulu punya hubungan baik dengannya. Kamu menyelamatkannya dari rasa sakit karena mengantre dan membantunya mendaftar terlebih dahulu. Pendeta Tao yang gemuk itu sedikit gugup ketika dia diperhatikan olehnya, dan buru-buru tersenyum dan berkata, Saudara Fang, tolong jangan menertawakanku. Dengan statusku, bagaimana aku bisa berteman dengannya? Saat itu, dia sangat sopan kepadaku di luar gerbang gunung, tetapi setelah memasuki gerbang gunung, dia berubah total. Belum lama ini, aku bertemu dengannya sekali di kantor aneka. Aku pergi untuk menyambutnya dengan senyuman di wajahku, tetapi dia bahkan tidak melihatku. Dari nada suaramu, jika seseorang menatapmu langsung ke mata, kamu akan menghampirinya dan menyanjungnya.
Fang Xing menatap pendeta Tao yang gemuk itu dengan jijik. Pendeta Tao yang gemuk itu tersenyum canggung dan mengangkat mangkuk untuk membujuknya minum. Orang menyebalkan itu membantumu menangkapku dan bahkan menendang Xiaomen. Jika aku melihatnya lagi, aku akan membasminya. Fang Xing mengumpat dengan marah, matanya berkobar-kobar api. Pendeta Tao yang gemuk itu terkejut, dan buru-buru berusaha menghiburnya dengan sebuah senyuman. Ia berpikir bahwa orang ini masih muda, tetapi terlalu pandai menyimpan dendam. Saudara Fang, tenanglah. Jika kamu masih marah dengan apa yang terjadi di gerbang gunung, pukul saja aku, tetapi kamu tidak boleh menyinggung orang itu. Fang Xing melompat dan berteriak, kau pikir aku tidak berani? Dia menendang pendeta Tao yang gemuk itu 2 kali dengan marah sebelum dia berhenti. Pendeta Tao yang gemuk itu hanya tersenyum dan tidak peduli. Setelah 4 bulan mengenal Fang Xing, dia mengenalnya dengan baik. Meskipun dia kejam dan berani, dia tidak seperti guk-guk gila yang akan menggigit siapapun yang dia lihat. Meskipun dia masih muda, dia sangat setia. Dia memberinya 2 batu roh tanpa berpikir 2 kali, yang bukan sesuatu yang semua orang mau berikan. Setelah makan dan minum, Fang Xing mengusir Taois gendut itu dan meluangkan waktu untuk melanjutkan latihan. Entah mengapa, setelah mendengar perbuatan Hawking, dia merasa marah. Saya telah berlatih dengan batu roh selama 4 bulan dan telah mengonsumsi 12 batu roh, tetapi saya masih belum dapat menembus tingkat kedua Ki Sejati. Orang menyebalkan bernama Hawking itu akan menembus tingkat keempat Ki Sejati. Membandingkan diri saya dengan orang lain benar-benar menyebalkan. Apakah saya benar-benar idiot dalam berlatih? Tidak. Bagaimana saya bisa jauh lebih buruk dari orang menyebalkan itu? Saya harus menembus tingkat kedua Ki Sejati hari ini. Dengan kebencian ini dalam benaknya, Fang Xing mengeluarkan batu roh ke-13. Bernapas dan mengatur napas, energi spiritual dan batu spiritual saling tarik-menarik, dan sedikit demi sedikit energi spiritual meresap ke dalam meridian. Tak lama kemudian situasi yang sama terjadi lagi. Setiap kali energi spiritual ingin menyebar ke seluruh tubuh, energi itu akan menjadi sedikit tak terkendali. Akhirnya energi spiritual itu menghilang dan terobosan ke tingkat kedua gagal. Namun, kali ini, Fang Xing sangat bertekad dan perlahan-lahan menemukan aturan-aturan penyebaran energi spiritual. Ketika dampak baru akan datang, ia tiba-tiba merasakan guncangan di sekujur tubuhnya dan kecepatan sirkulasi energi spiritual meningkat tajam. Konsekuensi dari melakukan ini adalah kecepatan penyerapan energi spiritual dari batu roh tiba-tiba meningkat, dan sejumlah besar energi spiritual mengalir ke dalam tubuh. Orang-orang punya batas berapa banyak yang bisa mereka makan. Jika mereka makan terlalu banyak dalam satu suapan, mereka akan tersedak. Latihan energi spiritualnya hampir sama. Fang Xing merasa seperti tersedak, dan meridiannya terasa sangat sakit untuk beberapa saat. Namun, ia menahan rasa sakit yang parah dan menggunakan seluruh energi spiritual dalam tubuhnya untuk menyerang penghalang tak terlihat tersebut. Ledakan. Tiba-tiba, sesuatu dalam otakku terasa rusak, dan perasaan dingin menjalar ke seluruh tubuhku. Perasaan ini sangat aneh. Jika tubuh Anda panas, tubuh Anda akan terasa sejuk dan menyenangkan. Jika Anda berada dalam situasi yang sangat dingin, tubuh Anda akan terasa hangat dan sangat nyaman. Ini adalah efek magis dari energi spiritual. Akhirnya rusak. Fang Xing berbisik dalam hatinya bahwa dia akhirnya berhasil menembus penghalang energi spiritual tingkat kedua, dan energi spiritual memenuhi seluruh tubuhnya. Sekarang, dengan sebuah pikiran, energi spiritual dapat menjangkau setiap bagian kulit dan daging saya. Meskipun tidak cukup untuk melindungi diri dari semua luka, jika ada bagian tubuh saya yang terluka, saya dapat segera mentransfer energi spiritual untuk merawat luka tersebut. Jika perlu, saya bahkan dapat menggunakan energi spiritual untuk menutup luka secara paksa guna mencegah pendarahan dan menghabiskan terlalu banyak tenaga fisik. Awalnya, kakak senior Liu ingin melakukan ini setelah dia ditikam, tetapi Fang Xing segera meninju lukanya, menyebarkan energi spiritualnya. Kakak senior Liu kehilangan semua energi spiritualnya dan sulit baginya untuk membangkitkannya lagi. Untuk menembus level kedua kultivasi, Fang Xing mengambil risiko lain. Untungnya, dia berhasil. Jika dia tidak berhasil, meridiannya akan rusak dan butuh setidaknya 10 hari atau setengah bulan untuk pulih. Namun, ini memang karakternya. Dia kejam terhadap orang lain dan juga bersedia mengambil tindakan terhadap dirinya sendiri. Coba pedang api emas 9 ular lagi. Fang Xing agak senang. Dia menghentikan latihannya dan mengeluarkan pedang api emas 9 ular. Namun, setelah mencobanya, dia menemukan bahwa situasinya tidak banyak membaik. Meskipun dia hampir tidak bisa mengendalikan pedang api emas 9 ular untuk melancarkan serangan lengkap, tidak banyak energi spiritual yang tersisa di tubuhnya setelah serangan pertama. Dia sama sekali tidak bisa melancarkan serangan kedua dan bahkan merasa sedikit pusing. Fang Xing menyimpan pedang api emas 9 ular, memikirkannya dengan saksama, dan dengan cepat memilah petunjuknya. Pertama,
karena kultivasinya memang terlalu rendah, dan kedua, karena tingkat pedang api emas 9 ular terlalu tinggi. Energi spiritual yang dikonsumsi untuk mengendalikannya jauh lebih banyak daripada pedang terbang biasa. Dengan kata lain, akan lebih baik baginya untuk menyimpan pedang api emas 9 ular dan mencari cara untuk menemukan pedang terbang biasa. Sekte Dao memiliki aturan ketat yang melarang mencuri pedang terbang milik orang lain. Apa yang harus saya lakukan? Fang Xing merenung sejenak, dan tiba-tiba matanya berbinar. Ia memikirkan tempat yang bagus. Pria gendut itu berkata bahwa pasar hantu sekarang sudah dibuka lagi. Aku melihatnya terakhir kali. Banyak orang mengeluarkan pedang terbang. Terakhir kali aku hanya mengambil yang terbaik, tapi itu dosa. Dia segera membuat keputusan untuk pergi ke pasar hantu lagi. Dia juga bertanya kepada pendeta tahu gemuk itu tentang jam buka pasar hantu sehingga Fang Xing dapat melakukan persiapan. Setelah pendeta tahu yang gemuk itu memberitahunya, dia tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Dia menatapnya dengan curiga dan berpikir, terakhir kali dia bertanya tentang pasar hantu, dia mendengar bahwa ada hal aneh yang terjadi di pasar hantu. Seorang murid dengan latar belakang keluarga yang baik dirampok dan menjadi pengemis. Setelah itu, orang ini bersikap baik untuk sementara waktu, dan sekarang dia bertanya tentang pasar hantu lagi. Mungkinkah kejadian terakhir itu sebenarnya? Fang Xing memperhatikan tatapan Taois gendut itu dan berkata dengan galak, apa yang kau lihat? Apa kau percaya aku akan mencungkil matamu? Sang Taois gendut itu tertawa kecil dan berkata tidak apa-apa. Namun, dia segera menolaknya dalam hati meskipun anak ini sangat berani, dia mungkin tidak berani melakukan hal seperti itu. Selain itu, seseorang mengatakan terakhir kali bahwa orang yang melakukannya adalah orang dewasa yang kurus kering. Secara kebetulan, pasar hantu dibuka malam itu, jadi Fang Xing membuat Taois gendut itu mabuk lebih awal dan mengirimnya kembali. Pendeta Tao yang gemuk itu selalu terkesan dengan toleransi Fang Xing terhadap alkohol. Dia benar-benar tidak percaya bahwa seorang anak yang baru berusia 11 tahun dapat memiliki toleransi alkohol yang luar biasa. Namun, Fang Xing mencemooh hal ini. Bagaimana bisa pria gemuk ini dibandingkan dengan dirinya? Saya tumbuh dalam toples anggur. Kalau bicara soal kemampuan nyata lainnya, aku tidak berani menyombongkannya, tapi kalau bicara soal kemampuan minum, 10 pria gemuk tidak ada apa-apanya dibandingkan aku. Setelah mengusir pendeta Tao yang gemuk itu, Du Fang mengeluarkan topeng hantu Wan Luo, mengenakannya di wajahnya, mengubah penampilannya, dan meninggalkan lembah. Pasar hantu berada di sebuah lembah yang jaraknya lebih dari 10 mil dari Sekte Tao. Jarak ini sengaja dipilih oleh orang-orang yang menyelenggarakan pasar hantu. Bagaimanapun, pasar hantu dilarang oleh aturan Tao, dan mereka akan merasa tidak nyaman jika terlalu dekat dengan Sekte Tao. Namun, ada banyak setan dan monster di pegunungan yang dalam, dan tingkat kultivasi para pengikut luar ini tidak memungkinkan mereka untuk masuk terlalu dalam ke pegunungan. Oleh karena itu, mereka memilih jarak 10 mil yang tidak terlalu dekat atau terlalu jauh dari Sekte Tao. Menurut berita, Fang Xing datang ke daerah ini dan segera menemukan pasar hantu. Itu terlalu jelas, karena ada 8 orang yang bertanggung jawab atas pertahanan pasar hantu kali ini, dan mereka tampak teliti dan cakap. Fang Xing diam-diam tertawa dalam hatinya, mungkin karena apa yang dia lakukan terakhir kali, semua orang yang menyelenggarakan pasar hantu telah mendapat pelajaran. 20.